Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Ashefah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is suspend on having affair, 2 state civil servants raided by illegal wife. 2 elements of the state civil apparatus worked in education office were retired to families that were suspended of having on aerials at Hotel VM3. The raid was carried out by the Sunardi, the wife of a West Jakarta International Service Apparatus Sipir, namely Turman. Sunardi attorney Tis Suryanto said Turman was suspected of having an affair with a woman with initial ST. Turman said he served as the head of the Early Childhood Education section of the West Jakarta Education Office and is his staff. This already further explained that the raid in access carried out the Vivat Hotel de Tangerang City at Ruan Charis. The raid witnessed directly by Sunardi along with the personnel from the Pinang Sector Police. It is completed by the team of attorneys. When called by his wife, the man and suspect of having just had a relationship like a husband and wife. Before carrying out the raid, there's coordinate with the police first, until finally we crane and transpersonal concert with support and police. This direct connection woman who was caught with a client husband was also married and had a child. However, this party is not coordinated with his family for the has done. According to him, notification of his family will be carried out by the police personnel. We have not carried out coordination with the woman's family yet. Maybe later investigation will be provide information to the family concerned. After undergoing examination at the Pinang Police Headquarters to Apparatus Sipil, personnel from the West Jakarta Education Office were taken to the Tangerang City Metro Police Headquarters to undergo further examination. The next news is flood shook residents' settlement in North Singkil. Flood in Durmat resident and Hamlet 3 Ketapang Indah Village, North Singkil District, Aceh Singkil Regency on the Friday. It is said last today heavy rain has been pouring with Singkil as so the water condition is to rise. It is along a river of flooding and disturbed the driver. Flood victims have moved their belongings their ground are still inside their house. Residents secured good step making emergency table use of wood and table residents survives with their goods. The place took a place this time and while 2 men Singkil bruises only part and intruded crudely. The violence is still past 70 and however rains again his possible that this will be even more into that. The next news is police office find motorized on Bosimitul route. The video of police officer making a fast driving motorcycle at the Bosimitul route has gone viral on social media. But in the end, the police officer was hit based on accepting the money. The police in question said the Bogor police staff have been given a session and undergoing examination by the West Java Police Program.
Viral video on the TikTok. We have taken action on the person concerned. We have transferred demonstration and person concerned have been disclaimed and has gone to ethic. In this investigation by the Bogor Police Program, for this incident, the Bogor Police Chief apologized. Police officer find motorized the bus Simitul route until the Bogor Police staff apologized. The police office where section in the police staff also explained that the police station had to receive fees money from driver who was originally going to be ticketed. Indeed, what happened was a driver to traffic violence. In this ticket had driven as a piece and negative side. It was rigid and personnel concerned receiving the money. Furthermore, for his incident, this Bogor police have apologized to the interest community. Also, help our members won't commit violation and we take action. It's at Bogor Police Staff Adjutant Commissioner Imam Imamuddin. The next news is, whether soldiers of the route swatters have turned into merchants location. Route soldiers lightweight in almost every corner in the Pangkal Pinang city are now slowly starting to be minus until they are completed by traders. Head of the Pangkal Pinang City Transportation Service Hubaydi said, the referring of law number 22 of the 2022 considering route traffic and transportation, the use of route soldiers and sidewalks by the trader is an action violation. Everyone is rehabilitating the nation that resulted, demand and disruption of route function. So here relate to the risk very clear the public facility for the public interest enter the route and sidewalk. However, Hubaydi said the relate to phenomena this party wants to prevent this progress of community economy, especially after the COVID-19 pandemic. Moreover, Hubaydi said the predators who said southwestern Pangkal Pinang city is still minimal and more people use bicycle in addition recruiting traders who sell on the route status sidewalks. For a side action, his party was citing juvenile of the Pangkal Pinang city. Furthermore, this party also highlighted the people who after buying materials such as that breaking the shoulder of route sidewalks. Meanwhile, recruiting the community who had celebration using public route, his body was a demand of the Pangkal Pinang Police Traffic Unit. The next news is, Senior High School 2 Sambi building first in East Manggarai. The Serambi Rompos Police East Manggarai Police carried out investigation related to the fire incident in the building belonging to Senior High School 2 Serambi Rampas. The first incident in the Senior High School 2 Serambi Rampas building, which is location at the Tembal Lajar Village, Nangam Bawur Village, Sambi Rampas District, occurred on Sunday, September 18, 2022. In this investigation process, Hamdan said there is 5 witnesses who have been examined for the information. The witnesses are teacher and security. However, Hamdan said the investigation process will continue because there is no accord effect relief and the code of fire. As a result, we are still continuing for tomorrow and more in-depth investigation because the result do not having strong and accord advice regarding in the case the fire and the police is lying the still additional information from the witness. When asked the provisional allegation regarding cause the fire, Hamdan said he is already considering the investigation and so could not consider the causes wise.
The head of the senior high school, Sambi Rampas Lukman, is told that the Kupang examination the building fire, including the Sambi Rampas building, occurred on the Sunday, 18 September 2022. The next news is Tawang Rejo Mojokerto Elementary School building demands for the 3 years never repaired. The Tawang Rejo Elementary School building in Pulubanyu Hamlet, Tawang Rejo Village, Rejo District, Mojokerto Regency. It is helping demand for the 3 years without being repaired. The Mojokerto of demands room, the classroom in the UCAS library room and prudent and collect. Endearing 70 students with the learning at the school. Not only ended during school at the teacher, roof damage also caused classroom to the roof every time it rained heavily. At work, there is however entered and the gap in roof lacked into the glass of room. From observation in the file, is that true? The constitutional roof in the classroom at the Tawang Rejo is damaged. Even the Chilingi classroom have built trusses will house might collapse, and the webroom deluxe numbering formats and the pillaging rights demand from the two classes has been repaired. Even to the school has made a request for repair to the Mojokerto Regency Education Office. The head of the elementary school Tawang Rejo, Hanti Yanusri Mawar. She said the school was worrying that during rainy season the mat roof would suddenly collapse on the student and the teacher in the classroom. Previously, the ceiling collapsed on the teacher while the classroom at the same time as a heavy rain. And the last news is, the car of the Solo Regional People Representative Council is endangering by the mass. The car was wearing member of the Solo Regional People Representative Council Central Java was attacked by a mob minus North Sulawesi. President was angry because the car hit child with crossing the Manado to Mohon highways, Minasa, Regency, North Sulawesi on Wednesday. It is known that the members of Solo Regional People Representative Council went to Minahasa for the working visit. Deputy Chairman of Commission 1 of the Solo Regional People Legislative Council, Surakarta Hartini, was in the car at the time. She said that the Sudley girl got about 10 years wearing an elementary school uniform crossed when the group passed it. She explained in Malaysia that the 7th conference of the Solo Regional People Representative Council, while the two involved as sitting weird order the phone the car. After the incident, the car abruptly stopped in the middle route to ensure the condition of the child. But before they could get out, the community badly attacked and took the vehicle action by the destroying and forward the vice lane. From inside the car, Hartini admired that she heard residents something under Dadis and Kyotam Binung Podengoni, Kyotakas in the city's from this car. Well, I think that's all the news for today with me, Kustola Shefa. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung news video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung Facebook for the more information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Diamita bisa kembali menyapa Anda di program Live Update Tribun News edisi Sabtu 1 Oktober 2022. Seperti biasa, sejumlah berita mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami sajikan untuk Anda, dilaporkan oleh reporter kami di lapangan selama sekira 1,5 jam ke depan. Inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Ratusan massa yang terdiri dari simpatisan dan keluarga Lukas NMB hingga kini masih menjaga ketat kediamannya di Papua. Mereka membawa panah, bahkan busur hingga parang, dan berjaga di kawasan Koya Tengah, distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Kalvis Eluis Erari, reporter dari Tribun Papua yang akan melaporkan situasi detail di sana saat ini. Silakan rekan. Baik Dea dan juga Tribunas, situasi saat ini tepatnya di lokasi kediaman Lukas NMB, tepatnya di Koya Barat, Kota Jayapura, Provinsi Papua, memang masih terlihat ratusan massa, baik itu simpatisan maupun keluarga dari Gubernur Papua ini masih terus berjaga-jaga di halaman atau di kediaman Gubernur Papua ini. Dan juga di sini juga terlihat bahwa para simpatisan juga atau keluarga ini juga menggunakan peralatan alat perang atau alat tajam seperti panah, busur, dan juga terlihat parang yang mereka menggenggam di tangan mereka. Dan juga di sini untuk masuk ke lokasi tersebut atau sekitar area kediaman Lukas NMB sendiri juga memang agak sulit, di mana setiap orang yang datang juga diperiksa dengan ketat. Contohnya seperti kami dari media sendiri, untuk memasuk ke daerah tersebut juga diperiksa hingga peralatan maupun ID card yang kita gunakan. Dan di situ juga massa tetap berjaga-jaga untuk berjaga-jaga di depan pintu masuk kediaman Lukas NMB ini sendiri. Dan kami juga ingin mencoba untuk masuk hingga ke dalam halaman rumah atau kediaman tersebut, namun tidak bisa diizinkan karena massa hanya bisa mengizinkan bahwa di sekitar atau di luar area tersebut. Dan hingga saat ini memang kondisi tersebut masih tetap terus dijaga oleh massa atau pendukung dari Lukas NMB sendiri. Dan diperkirakan jumlah massa yang ada juga cukup banyak, hampir sudah mencapai ratusan orang yang ada standby di lokasi tersebut. Dari informasi yang juga kita himpun di lapangan, di mana massa-massa tersebut ini sudah berada sejak pemanggilan pertama saat waktu Lukas NMB dipanggil di Makobrimob Kota Raja, Papua. Dan sejak saat itu massa sudah mulai memadati kediaman di Koya, tepatnya di kediaman Lukas NMB ini sendiri. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Calvin Erari untuk laporan Anda di Papua. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Kejaksaan Negeri Aceh Timur memusnahkan sejumlah barang bukti dari perkara tindak pidana umum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 88 perkara pidana sejak Maret hingga September 2022. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Serambi News. Kami sudah terhubung dengan rekan Seni Henry di sana. Silakan rekan. Iya, terima kasih rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada dari Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Timur. Dapat kami laporkan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Timur memusnahkan sejumlah barang bukti dari tindak pidana umum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap pada Jumat kemarin. Pemusnahan ini juga diikuti oleh Dandim 0104 Aceh Timur, Kapolres Aceh Timur, Ketua Pengadilan, Ketua Mahkamah Syariah, Kepala Dinas Kesehatan, para kasih dan staf Kejaksaan Aceh Timur. Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 88 perkara pidana periode Maret sampai dengan September 2022. Adapun perkara narkotika sebanyak 58 perkara dengan barang bukti yang dimusnahkan hasil penyisihan yaitu
narkotika jenis sabu sebanyak 3.196,38 gram dan narkoba jenis ganja sebanyak 12.723,02 gram. Barang bukti narkotika ini dimusnahkan dengan cara di blender menggunakan air lalu dibuang ke selokan, khususnya itu narkotika jenis sabu. Selanjutnya barang bukti non narkotika dari perkara orang dan harta benda atau OHARDA sebanyak 18 perkara dan 12 perkara tindak pidana umum lainnya. Pemusnahan barang buktinya dilakukan dengan cara dihancurkan dan dibakar. Kajari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Bapak Semeru SH MH mengatakan pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Tujuannya agar barang bukti tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini merupakan tugas jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan. Eksekusi pemusnahan barang bukti ini sendiri tergantung kepada masing-masing amar putusan dari pihak pengadilan. Ada yang dikembalikan kepada korban, ada juga barang bukti yang dirampas ke negara untuk dilelang, dan ada juga barang bukti yang dimusnahkan. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Seni Henry untuk laporan Anda di Aceh. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tidak hanya G30 SPKI di Jakarta pada tahun 1965, konflik PKI juga pernah pecah di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1948. Gerakan di Madiun dipimpin oleh tokoh PKI atau Partai Komunis Indonesia, MUSO. Salah satu bukti sejarah adanya konflik tersebut adalah Monumen Kresek yang berdiri di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Selengkapnya terkait kisah sejarah ini, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Jatim. Kami sudah terhubung dengan rekan Sofyan Arif Chandra. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Terima kasih rekan Dea. Selamat siang. Benar sekali pada G30 SPK ini memang terdapat peringatan atau upacara yang berada di Jakarta untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Ada konflik PKI lain yang lebih dahulu pecah di Madiun, tepatnya pada tahun 1948 yang dipimpin oleh berbagai tokoh Partai Komunis Indonesia, mulai dari MUSO hingga ada beberapa mana konflik ini bisa pecah di Madiun Raya. Itu bermula dari Amir Syarifuddin yang didelegasikan oleh Muhammad Hatta dan Kabinet Front Demokrasi Rakyat atau FDR untuk membentuk oposisi karena kelompok sayap kiri ini tidak mendapatkan jabatan apa-apa di kabinet. Nah, sedangkan kelompok FDR ini pernah ditawari salah satu kursi menteri di kabinet, namun menolak karena dianggap kurang strategis. Hal tersebut juga memicu kekecewaan MUSO, bagaimana kelompok kiri ini tidak mendapatkan kursi di kabinet, sehingga MUSO pun bergabung untuk menjadi oposisi dan berkampanye untuk mengkonsolidasikan kekuatan sayap kiri di berbagai daerah. Sedangkan di Madiun juga muncul kekecewaan terhadap pemerintah dengan adanya reorganisasi kemiliteran, di mana Muhammad Hatta atau Bung Hatta saat itu melakukan perampingan kepada tubuh militer yang dirasa terlalu gendut sehingga membebani anggaran negara. Beberapa anggota-anggota Laskar Rakyat yang dianggap tidak kompeten dikeluarkan dan yang kompeten dilanjutkan untuk menjadi tentara nasional. Nah, di Madiun sendiri sudah terjadi pemberontakan dan beberapa markas militer telah dikuasai oleh kelompok-kelompok kiri, dan akhirnya Madiun Raya diduduki oleh kelompok sayap kiri ataupun kelompok komunis. Hal tersebut membuat pemerintah gerah dan Muhammad Hatta atau Bung Hatta memerintahkan tentara nasional untuk mengepung Madiun
dan sekitarnya untuk merebut kembali musuh yang telah mendirikan negara Soviet Madiun di Madiun. Dan musuh berhasil dikepung, lalu terjepit di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Di situ musuh dan kelompok komunis yang lain melakukan eksekusi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang lainnya yang menentang kebijakan-kebijakan Partai Komunis Indonesia dan kelompok kiri. Dan ini karena terus terjepit, musuh dan kawan-kawan ini naik ke Pegunungan Wilis dan ke selatan Ponorogo, dan akhirnya musuh ini bisa ditangkap di Ponorogo lalu dieksekusi pada tanggal 31 Oktober 1948 di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, tepatnya di toilet salah satu rumah warga. Mayatnya lalu diautopsi dan dipertontonkan di depan warga di alun-alun Ponorogo, sedangkan Amir Syarifuddin baru bisa ditangkap pada bulan Desember. Ia dieksekusi dan dimakamkan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Begitu dia yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Madiun. Baik, terima kasih rekan Sofian Arif Chandra untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi selanjutnya. Sekretaris Desa Bodia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Muhammad Irwan DG Lapang, meninggal dunia diduga usai meminum racun. Kondisi M. Irwan sempat membaik dalam perawatan di RSUD Panjonga. Namun berselang beberapa waktu kondisinya kembali memburuk hingga dinyatakan meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya terkait kronologi meninggalnya beliau akan dilaporkan oleh rekan Sayyid Zulfadli, reporter dari Tribun Timur. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Di mana Sekretaris Desa Bodia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, tersebut meninggal dunia usai diduga meminum racun tikus. Hal itu diketahui kepala desa setempat usai diberitahukan oleh keluarga pihak korban, di mana ia langsung dibawa ke puskesmas pada Kamis malam kemarin. Usai menerima kabar, pihak kepala desa bersama stafnya langsung mengunjungi dan membawa air kelapa untuk diberikan kepada sekdes tersebut. Kondisinya sempat membaik, bahkan menurut kepala desa setempat, almarhum sempat memuntahkan cairan hitam yang diduga racun yang telah diminum oleh sekdes tersebut. Namun tak lama setelah itu ia kembali dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah RSD Panjonga Dengale di Kabupaten Takalar untuk mendapatkan perawatan medis. Namun kondisinya pagi harinya itu sudah membaik, tapi berselang beberapa saat sebelum Jumat kondisinya kembali memburuk seperti malam hari itu. Hingga Jumat atau setelah sholat Jumat, kepala desa setempat mendapat kabar bahwa sekdes Bodia telah meninggal dunia. Ya, dan hari ini tadi almarhum telah dikebumikan di kampung halamannya atau di Desa Bodia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Demikian untuk penambahannya bahwa sekdes tersebut meminum racun diduga karena terlilit utang. Itu diketahui setelah kepala desa setempat didatangi oleh 2 orang penagih, di mana sang penagih menagih uangnya kepada kepala desa untuk diberitahukan kepada sekdesnya. Namun untuk nominal pastinya belum diketahui pasti, tapi menurut kepala desa Pak Rusli itu sekira ada 100 juta lebih utang almarhum, sehingga karena diduga terlilit utang, sekdes tersebut akhirnya meminum racun tikus. Demikian dia. Baik, Tribuners rekan saya juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Desa Bodia, Muhammad Rusli. Berikut keterangannya kami tampilkan.
diketahui bahwa ini dibawa ke rumah sakit awalnya? Jadi awalnya itu tadi malam saya ditelepon sama keluarga korban Haji Sila bahwa Delapang ini minum racun. Ya. Saya langsung ke lokasi, ke rumah beliau. Terus saya sampai di rumahnya, saya tidak dapati, ternyata sudah dibawa ke puskesmas. Di puskesmas ini setelah saya lihat kondisinya, saya mencoba menelpon beberapa orang staf desa untuk carikan dia air kelapa. Akhirnya setelah dia minum air kelapa, sempat dia muntahkan racun. Racun itu saya lihat berwarna hitam. Cuman menurut orang puskesmas setempat, sebaiknya dirujuk ke rumah sakit Takalar supaya dilakukan penyurutan terhadap racun yang ada. Akhirnya malam itu sekitar jam 9 malam dia dirujuk ke rumah sakit Pak Jongadi. Beralih ke Jawa Tengah, Tribuners, maling spesialis kotak amal di sejumlah masjid Kabupaten Klaten akhirnya berhasil ditangkap. Selama bulan September 2022 ini pelaku telah beraksi di 17 lokasi yang berbeda. Pelaku kini ditahan di Mapolres Klaten bersama sejumlah barang bukti uang jutaan rupiah. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Solo, ada rekan Ibnu Utomo yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Halo, rekan Ibnu. Ya, halo. Terima kasih untuk pencurian yang dilakukan oleh pelaku berhasil menggasak sekitar 17 kotak amal di masjid di daerah Kota Klaten. Dan parahnya kejahatan tersebut dilakukan dalam tempo waktu 1 bulan. Dan aksi paling spesial kotak amal yaitu infak masjid berinisial YL 30 tahun dihentikan oleh pihak kepolisian atau Satreskrim Polres Klaten. Dan pria tersebut masih cukup muda, di umur 30 tahun dan dalam kondisi badan yang cukup sehat begitu. Dalam informasi yang berhasil dihimpun oleh tim Tribun Solo.com bahwa YL diringkus Satreskrim Polres Klaten di kosnya yang berada di Desa Cawas, Kecamatan Jatinam pada Kamis sore kemarin. Dan selain penangkapan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya ada uang, ada beberapa peralatan seperti gunting, kunci Inggris, dan lain sebagainya yang juga digunakan oleh pelaku dalam melancarkan aksinya. Dan tercatat ada 17 lokasi yang berbeda yang dilakukan atau yang diambil sebagai tempat lokasi kejadian perkara yang dilakukan oleh pelaku YL tersebut. Di antaranya adalah Masjid Senden dengan kerugian 2 juta rupiah, dan Masjid Belanggu sebesar 400.000, Masjid Bonyoan ada 25.000, di Masjid Keji ada 100.000, Masjid Jogonalan ada 150.000, Masjid di Karanganom ada 40.000, Ceper ada 60.000, Masjid Kayu Mas 15.000, Masjid Komang Jatinam ada 40.000, Masjid Wiring 108.000, Pemalang 185.000, Masjid Basin ada 40.000, Masjid Manis Renggo ada 200.000, dan Masjid Tulung 90.000, serta Masjid Naramese, Pulau Watu masing-masing 135.000 dan 60.000. Dengan total seluruh aksi pelaku mengakibatkan kerugian sebesar 3.738.000 rupiah. Dan Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo membenarkan penangkapan tersebut dan bahwa pelaku memang spesialis pencurian kotak infak. Dan selanjutnya untuk saat ini proses penyelidikan sedang dilakukan dan pelaku dipastikan mengambil jumlah kotak infak tersebut di beberapa lokasi yang berbeda. Dikonfirmasi secara terpisah, Kasat Polres Klaten AKP Guru Bagus Edi Suryana juga menerangkan bahwa pelaku ditahan dan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan pelaku saat ini ditangkap dan diamankan di Mapolres Klaten untuk menjalani proses penyelidikan oleh anggota Satreskrim Polres Klaten. Berikut rekan yang bisa saya laporkan.
Baik, terima kasih rekan Ibnu Utomo melaporkan di Klaten, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita menuju laporan berikutnya. Bocah SD berusia 7 tahun di Pangkal Pinang, Bangka Belitung menjadi korban penculikan. Beruntung bocah laki-laki itu berhasil lolos dan ditemukan di Stadion Depati Amir. Korban sempat dibawa orang tak dikenal saat ikut ibunya mengambil rapor anaknya yang lain di SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Untuk kronologi kejadian ini akan dilaporkan reporter Bangka Pos. Kami sudah terhubung dengan rekan Rizky Irianda Palevi. Silakan dengan laporan Anda. Iya, Dea. Kemarin seorang anak berumur 7 tahun diketahui hilang atau dibawa orang tidak dikenal. Hal ini terjadi saat sang ibu, yakni Nani Sulastri, sedang mengambil rapot kakaknya di SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Korban yang saat itu sedang bermain di gerbang sekolah, tiba-tiba pada sekitar pukul 15 sore dibawa OTD menggunakan sepeda motor. Mengetahui anaknya hilang atau dibawa oleh OTD ini, Nani bersama warga pun sempat melakukan pencarian selama 1 jam, namun tidak membuahkan hasil. Lalu Nani pun akhirnya pun melaporkan ke pihak Satreskrim Polres Pangkal Pinang pada pukul 4 sore. Lebih lanjut, pada sekitar pukul setengah 6, akhirnya korban ini berhasil ditemukan dalam kondisi sendirian di sekitar Stadion Depati Amir. Padahal dari keterangan keluarga dan masyarakat, mereka ini sudah beberapa kali keliling di stadion namun tidak menemukan korban. Hal ini tentunya membuat tangis bertemunya dengan anaknya, membuat Nani bahagia dengan ditemukan oleh anak bungsunya. Sementara melalui unit PPA Satreskrim Polres Pangkal Pinang melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Hal ini dikarenakan dari keterangan korban, dirinya ini juga korban ini sempat diberikan jajanan jeli-jeli agar korban ini dapat ikut dengan OTD tersebut. Selain itu juga dibenarkan oleh korban, dirinya sama sekali tidak tahu, bahkan tidak pernah melihat orang yang memberikan jeli-jeli dan orang yang membawanya. Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra pun mengungkapkan pihaknya terus melakukan pengembangan dikarenakan adanya indikasi penculikan, dan untuk jajanan yang diberikan kepada korban juga masih terus didalami apakah itu merupakan modus penculikan atau seperti apa. Sementara itu pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tak segan cepat melapor kepada pihak aparat polisian agar polisi juga dapat melakukan respon cepat untuk melakukan pengungkapan kasus. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky Irianda untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya di Sulawesi Utara. Pemuda asal Manado menulis unggahan tak pantas terkait meninggalnya sang kekasih. Pemuda itu juga menantang kepolisian di media sosialnya. Setelah unggahan itu beredar luas, pemuda itu kini diamankan tim Alpha RT Resmob on the Road Polresta Manado. Terkait kasus ini selengkapnya, Tribuners, informasinya akan disampaikan rekan kami Nilton Durado, reporter dari Tribun Manado. Silakan rekan. Baik rekan Dea, terima kasih. Tribuners, pada Jumat 30 Oktober 2022, tim Alpha Resmob on the Road menangkap seorang pemuda bernama Aldo Ibrahim yang viral di media sosial karena menantang polisi dengan berbagai caption dan menertawakan kematian pacarnya yang meninggal belum lama ini di kota Manado saat sedang hamil. Aldo sendiri sudah dilaporkan oleh orang tua korban dari pacarnya karena terkesan melarikan diri dari tanggung jawab setelah menghamili korban, dan ia kemudian kabur ke salah satu kota di Sulawesi Utara, itu Kota Bitung, selama berbulan-bulan dan tidak mau bertanggung jawab saat pacarnya ini masuk rumah sakit dan hingga meninggal pada kemarin. Setelah sang pacar meninggal, Aldo menantang polisi untuk mencari dirinya dengan tulisan bahwa polisi goblok begitu. Dan ada beberapa caption status media sosial yang ditulis oleh Aldo kemudian dihapus, tapi sudah lebih dulu viral. Nah, setelah 2 hari, tim Resmob Polresta Manado akhirnya menangkap Aldo di salah satu kelurahan di Kota Bitung. Dan saat ditangkap, Aldo sendiri mengatakan bahwa yang menulis semua status itu bukan dirinya. Dia beralasan bahwa handphone miliknya hilang belum lama ini, dicuri orang.
sekitar 2 hari lalu hilang. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan keterangan pacar baru Aldo yang berinisial R yang juga diamankan di Polresta Manado. Dia mengatakan bahwa Aldo sebenarnya tidak hilang handphonenya, melainkan ia menjual handphone tersebut di salah satu kelurahan di Kota Bitung, yaitu Kecamatan Air Madidi, Kota Bitung. Dan sang pacar baru Aldo juga mengatakan bahwa orang yang menulis semua status di media sosial tersebut terkait tantangan kepada polisi ataupun nyinyiran terhadap kematian sang pacar, itu semuanya adalah Aldo. Tapi karena ia sudah takut status tersebut viral, ia kemudian menggadaikan handphone tersebut. Sementara Kasat Reskrim Polresta Manado, Kompol Sugeng Wahyudi Santoso mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pencarian terhadap keberadaan handphone milik Aldo. Dan saat ini Aldo Ibrahim sudah ditahan di Polresta Manado. Dan terkait kasus viralnya tersebut, dan kemarin Aldo Ibrahim juga sudah resmi meminta maaf, tapi polisi tetap memproses kasus ini. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Elton Durado untuk laporan Anda di Manado. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Sumatera Selatan. Dinas Pertanian dan Peternakan atau Distanak terus melakukan optimalisasi pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK dengan melakukan vaksinasi. Meski bertujuan baik untuk mencegah penularan, namun masih ada peternak di Kabupaten Musirawas yang menolak vaksinasi tersebut. Untuk informasi detailnya terkait penanganan PMK di sana, Tribuners, akan dilaporkan reporter Sriwijaya Post. Ada rekan Eko Mustiawan yang sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Baik, rekan Dea melaporkan dari Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Bahwasanya sejak masuknya wabah penyakit mulut dan kaki atau PMK di Kabupaten Musirawas sejak beberapa bulan yang lalu, dan bahkan ada beberapa ternak sapi milik beberapa wilayah di Kabupaten Musirawas itu sudah terjangkit PMK. Nah, untuk melakukan pencegahan itu, pemerintah Kabupaten Musirawas melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musirawas melakukan pencegahan baik sosialisasi maupun vaksinasi ternak sapi di wilayah Kabupaten Musirawas. Bahkan kegiatan itu sendiri sudah berjalan beberapa bulan yang lalu, namun meski dilakukan secara jemput bola dan gratis, namun masih ada beberapa peternak di Kabupaten Musirawas yang melakukan penolakan karena memang mereka khawatir jika ada dampak atau efek samping dari vaksin tersebut. Padahal menurut informasi dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musirawas, vaksin itu harus dilakukan untuk mencegah atau memutus mata rantai penularan wabah PMK di ternak di wilayah Kabupaten Musirawas. Dan saat ini sudah ada sekitar 1.300 ternak sapi yang sudah dilakukan vaksin PMK, namun masih akan terus berlanjut karena Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musirawas terbaru menerima bantuan vaksin kembali dari Kementerian melalui provinsi maksud saya, sekitar 3.000 dosis. Jadi untuk kegiatan vaksinasi akan terus berjalan hingga ternak di wilayah Kabupaten Musirawas ini mendapatkan vaksin. Nah, vaksin PMK sendiri dilakukan itu sama seperti vaksin COVID, yaitu sampai dosis ketiga, di mana dosis pertama diberikan, kemudian sebulan kemudian diberikan dosis 3, dan selanjutnya setelah 6 bulan akan diberikan dosis ketiga atau booster. Nah, setelah dilakukan vaksin PMK, ternak sapi ini akan diberikan tanda pada telinga untuk mengetahui atau memudahkan pendataan Dinas Pertanian dan Peternakan bahwasanya sapi itu sudah dilakukan vaksin. Begitu rekan Dia. Baik, Tribuners, terkait vaksinasi untuk PMK ini, rekan kami sudah melakukan wawancara bersama petugas Puskesmas Kecamatan Tugumbulyo, Kabupaten Musirawas. Pak Riono, berikut liputannya. Hari ini kita pelaksana vaksin PMK di desa Ki1 Wonerjo, Tambak Asri. Tujuannya lah itu untuk pencegahan penyakit PMK. Itu secara pelaksanaan itu kan 3 kali. Vaksin pertama, kemudian umur sebulan kita vaksin lagi, kemudian baru 6 bulan vaksin ketiga pakai booster. Terkait vaksin ini Pak, apakah dipungut biaya atau gimana sih Pak? Enggak, semuanya gratis. Dari pertama, kedua, ketiga itu gratis semua. Itu memang dari pemerintah.
kualitas dibentuk oleh pemerintah. Himbauannya mudah-mudahan kami mengharap ya kita dari PMK masyarakat juga senang. Mudah-mudahan program pemerintah ini masyarakat menyetujui semuanya. Untuk yang menerima itu 99%, Pak. Yang nggak menerima mungkin satu kemarin seperti yang di Y ada juga yang nolak, ya kami nggak bisa menghadiah kan. Karena memang nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan, cuma 99% kita alhamdulillah. Itu yang pendekatan kita dari pemerintah dari aparat desa. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Nur Hajati Jasin, menduga ada pemaksaan para gelandangan dan pengemis di sana. Artinya, mereka telah dikoordinir oleh seseorang yang kemudian menyuruh mereka sebagai gelandangan dan pengemis. Dan untuk laporan terkait ini, Tribuners selengkapnya akan disampaikan rekan Mesya Marasa Besi, reporter dari Tribun Ambon yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Mesya. Baik, halo, selamat siang Dea dan juga Tribuners. Saya Mesya Marasa Besi, jurnalis tribunambon.com, akan melaporkan terkait dengan adanya para gelandangan dan pengemis yang saat ini mulai menjamur di Kota Ambon, Tribuners. Dan menurut Kepala Dinas Sosial Nur Hajati Jasin menduga bahwa keberadaan para gelandangan dan pengemis di Ambon ini kemungkinan punya tuan. Artinya mereka ini telah dikoordinir oleh seseorang yang kemudian seseorang ini menyuruh mereka untuk menjadi gelandangan dan pengemis di Kota Ambon. Kemudian Tribuners, kata Nur Hajati Jasin, dia mengatakan bahwa sudah beberapa kali dari Dinas Sosial dan juga Satpol PP melakukan razia untuk para gelandangan dan pengemis ini. Dan dari razia yang dilakukan, mereka sudah coba menggali informasi lebih dalam terkait dengan asal-usul dari para gelandangan dan pengemis ini. Mereka juga sudah sempat menyinggung soal siapa tuan dari mereka. Namun para gelandangan dan pengemis ini tetap tutup mulut. Bahkan dari Nur Hajati Jasin juga sudah sempat mengancam akan menghapus nama orang tua mereka dari program pemerintah Keluarga Harapan ya, PKH. Namun mereka juga masih tetap tutup mulut, tidak mau menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada Dinas Sosial. Dan Tribuners, berdasarkan data dari Dinas Sosial itu ada sebanyak 300 gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Ambon. Mereka ini tersebar di beberapa titik yang ada di Kota Ambon, misalnya di kawasan underpass atau tepatnya di depan kantor pertanahan atau BPN, kemudian di kawasan jembatan penyeberangan orang atau JPO di depan salah satu mall yang ada di Kota Ambon, yaitu MCM Ambon. Dan juga mereka biasanya ada di rumah-rumah kopi yang juga tersebar di beberapa wilayah yang ada di Kota Ambon dan lokasi lainnya. Dan Tribuners, dari Dinas Sosial sendiri sudah coba untuk akan melakukan pembangunan rumah singgah untuk menampung para gelandangan dan pengemis ini, namun masih dalam anggaran, Tribuners. Oke, demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Mesya untuk laporan Anda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Nur Hajati Jasin, selengkapnya. Iya, Katong kan biasanya kan Katong rahasia. Sekarang rahasianya Katong bawa di mana? Karena Katong saja kantor, Katong cuma sewa, kontrak. Dan punya ruangan untuk Katong di Adora. Sampai sekarang Katong belum punya rumah singgah. Sehingga kami sangat kesulitan untuk membina. Karena Katong, kalau Katong rahasia, habis itu Katong kembalikan ke keluarga. 1 jam lagi Katong lihat soalnya di jalan ulang. Tapi kalau Katong punya rumah singgah, Katong akan didikdom, binadom, kemudian Katong kasih pemberdayaan buat keluarga. Ibu, tapi selama ini sih ada usulan dari Dinas Sosial sendiri untuk pengadaan rumah singgah. Setiap tahun Katong usulkan. Permukiman penduduk di Dusun 3, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh terendam banjir. Banjir mulai merendam permukiman penduduk tersebut di pinggir jalan sejak Jumat 30 September kemarin. Hingga hari ini Sabtu 1 Oktober 2022, banjir terpantau belum surut. Untuk laporan terkait situasi terkini di sana, Tribuners akan dilaporkan rekan Dede Rosadi, reporter dari Serambi News yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda, rekan.
Ya, dia dapat saya laporkan bahwa Dusun 3, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, sejak 2 hari ini terendam banjir. Banjir menggenangi pemukiman penduduk di sana karena curah hujan memang terus tinggi selama 3 hari atau sepekan ini terus mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Hujan tersebut menyebabkan sungai yang ada di belakang pemukiman penduduk Dusun 3, Desa Ketapang Indah ini meluap karena memang sungai di daerah tersebut juga saluran pembuangannya tidak maksimal. Di sana itu ada 2 saluran pembuangan, yaitu di sisi sebelah timur, kemudian di sisi sebelah barat. Untuk sisi sebelah timur terpantau memang lancar, saluran pembuangan air mengalir ke laut dengan cepat, sementara yang sisi sebelah barat itu terhambat karena di sana ada jembatan yang di bawahnya dulunya memang ada kerusakan jembatan itu, kemudian dilakukan perbaikan. Sayangnya saat perbaikan atau pembangunan jembatan itu bagian material yang ada di bawahnya tidak dibuang dengan sempurna, sehingga ketika hujan deras kemudian juga volume air sungai meninggi membuat air terhambat mengalir ke lautan, sehingga kondisi itu menyebabkan penduduk di sana tergenang. Catatan saya setidaknya ada 12 rumah penduduk Dusun 3 Desa Ketapang Indah yang tergenang banjir. Kemudian juga di sana ada juga kompleks pesantren, ya salah satu jembatannya yang menghubungkan antara tempat ibadah para santri dengan asramanya tergenang banjir. Jadi dia dapat saya laporkan bahwa Kabupaten Aceh Singkil ini memang merupakan muara dari sungai-sungai besar yang ada di kabupaten kota tetangga, baik itu di wilayah Sumatera Utara maupun di wilayah Aceh. Catatan saya setidaknya ada 3 sungai besar yang bermuara ke Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Sungai Laya Cinendang, kemudian Sungai Laya Suraya, dan Sungai Alas. Ya, 3 sungai itu bergabung kemudian bermuara ke Aceh Singkil. Nah, saat hujan besar kemudian berbarengan dengan pasang air laut dan datang juga air kiriman dari wilayah kabupaten tetangga, maka terjadilah banjir besar di Kabupaten Aceh Singkil. Tapi untuk saat ini banjir di Kabupaten Aceh Singkil hanya terjadi di Dusun 3 Desa Ketapang Indah, sementara lokasi lainnya yang biasanya menjadi langganan banjir seperti di Kecamatan Simpang Kanan, kemudian sebagian Kecamatan Gunung Beria dan Singkil sejauh ini masih aman. Dan catatan saya juga bahwa banjir yang menggenangi Dusun 3 di Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil ini sudah terjadi 2 kali dalam sebulan ini. Sebelumnya banjir cukup besar sehingga transportasi di jalan provinsi antar Kabupaten Aceh Singkil dengan Kota Subuh Salam ini sempat tidak bisa dilintasi. Sementara untuk saat ini banjir hanya menggenangi sebagian rumah penduduk aja, itu pun belum sampai ke lantainya, karena memang masyarakat di sini punya kearifan lokal dengan membangun rumah karena mereka sadar bahwa lokasinya rawan banjir, mereka membangun rumah lebih tinggi dari kebiasaan masyarakat pada umumnya. Kemudian masyarakat juga terpantau tadi memang sudah menyiapkan tempat-tempat untuk menaruh barang di tempat lebih tinggi dengan membentuk atau membangun semacam meja buatan dari papan yang sudah disiapkan, kemudian menaruh barangnya di situ, kemudian juga mereka memasak di situ, kemudian juga mereka tidur di situ sudah dipersiapkan. Dan tentu harapan masyarakat banjir tidak terus terjadi. Memang cuaca juga di Kabupaten Aceh Singkil sejauh ini hujan masih terus mengguyur seperti tadi malam, sementara untuk sepanjang hari ini hujan tidak lagi mengguyur tapi memang masih mendung. Tentu kemungkinan ini besar nanti malam akan hujan kembali, sehingga memang masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Singkil ini terutama di daerah rawan banjir diimbau tetap waspada atau siaga ketika banjir bisa datang secara tiba-tiba, apalagi memang di laut juga sedang musim pasang akhir bulan. Istilah masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil biasanya memang istilahnya pasang gembung istilah masyarakat sini, sehingga ketika hujan deras kemudian datang air kiriman akan tertahan air mengalir ke laut, sehingga kemungkinan terjadi banjir sangat memungkinkan. Demikian dia. Baik, Tribuners, terkait peristiwa banjir ini rekan Dede juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu warga di sana, Jeffrey Nainggolan. Berikut liputannya. Kejadiannya banjir nih Pak? Ya sejak tadi malam tuh Pak. Dalam setahun katanya udah 2 kali Pak ya? Iya betul itu. Sebelumnya lebih besar ya? Lebih besar daripada ini kemarin. Ini akibat banjir ini apa aja yang terendam nih Pak? Ya semua alat perabot rumah pun tenggelam. Jadi untuk beraktivitas pun kita agak kesusahan, kesulitan gitu ya kan. Jadi di dalam rumah itu kadang-kadang
ada pula nanti masuk entah apa yang lain-lain gitu. Oh, kalau banjir ini malah masuk binatang gitu ya? Ya, mengkhawatirkan sekali gitu. Jadi anak-anak kecil banyak. Jadi kalau tidur gimana nih Bang? Kalau tidur kami itu kasih apa loh? Kasih bayak. Ditinggikan gitu ya? Ditinggikan. Kalau masak sendiri sejauh ini bagaimana? Masak itu pun ditinggikan juga pakai kompor gas gitu. Cuman aktivitas terganggu Bang ya? Aktivitas terganggu, sama sekali terganggu. Oke, harapannya ini Bang, harapannya bagaimana? Harga kedelai yang terus meroket sejak beberapa tahun lalu hingga kini masih menyulitkan perajin tahu tak terkecuali di Jawa Tengah. Tak hanya itu, beban berat masih ditanggung para perajin tahu lantaran kenaikan harga bahan bakar minyak yang harus dihadapi juga menyusul. Perajin tahu di Kabupaten Demak sendiri bahkan banyak yang kehilangan konsumennya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Jateng. Kami sudah terhubung dengan rekan Rezanda Akbar. Silahkan dengan laporan Anda. Iya, terima kasih Dea. Jadi saat ini harga kedelai di Kabupaten Kudus tepatnya mulai naik secara bertahap dari tahun 2019. Di tahun 2019 sendiri untuk harga kedelainya untuk per kilonya itu sekitar 11.000 dan kemudian pada tahun 2020 harga kedelai naik secara bertahap menjadi 13.000 dan hingga pada tahun 2022 harga kedelai ini menyentuh angka sekitar 12.700 dan menuju angka 13.000 per kilonya. Karena tingginya harga kedelai itu ditambah lagi beban berat yang ditanggung para pengrajin tahu terkait adanya kenaikan BBM ini seolah membuat para pengrajin tahu nasibnya sudah hampir setipis kain yang digunakan para pengrajin atau kain saringan tahu ya. Karena nasib yang sudah setipis itu banyak para pengrajin tahu di Kabupaten Kudus sendiri yang hampir puput atau alias gulung tikar di beberapa tempat. Dan tidak terkecuali ada juga pengrajin tahu di Kudus yang kehilangan pelanggannya di Kabupaten Demak yang semulanya berproduksi dari 6 kuintal hingga penurunan hingga menjadi 4 kuintal. Untuk 1 kuintal sendiri para pengrajin tahu ini biasanya bisa meraup keuntungan hingga 1,6 juta rupiah. Bayangkan jika itu nanti lama-kelamaan bisa menggerus usaha para pengrajin tahu di Kabupaten Kudus. Yang ditakutkan dari para pengrajin tahu di Kudus ini apabila harga kedelai terus merangkak naik dan tidak ada keputusan dari pemerintah atau bantuan dari pemerintah, maka para pengrajin tahu banyak yang gulung tikar dan alhasil pengangguran ada di mana-mana. Jadi seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Akbar untuk laporan Anda dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari salah seorang perajin tahu di sana, Agus Salim selengkapnya. Pendapatan kita itu memang sudah keberas, tapi untungnya kemarin itu inisiatif dari Kopi kita rapat terus dinaikkan harga per papannya menjadi 3.000. Naik per papannya 3.000 rupiah. Ini juga sudah mulai naik, tapi tidak mulus, tidak bisa naik 3.000. Ya hari Ahad. Tidak bisa naik dari kenapa? Kalau naiknya begitulah, namanya kita sama Bagul itu juga Bagul merasa keberatan juga kalau naik, karena perhitungan Bagul itu juga dibandingkan dengan lauk-lauk yang lain, kalau tahu terlalu tinggi kan akhirnya orang menghindari tahu, jadi otomatis. Kita beralih ke Belitung, Tribuners. Anggota Polsek Membalong, Bribtu Heru mengembangkan penangkaran jangkrik sejak tahun 2019. Awalnya ia berternak jangkrik ini hanya iseng belaka karena memiliki ikan pemakan jangkrik. Namun kegiatan itu kini justru membuatnya mengembangkan penangkaran jangkrik yang sudah dipasarkan secara luas. Seperti apa, Tribuners, kisahnya dari penangkaran jangkrik ini? Kami sudah terhubung dengan reporter Pos Belitung, ada rekan Disa Aryandi yang akan melaporkan. Silakan. Baik, rekan Dea, betul sekali bahwa untuk Bribka Heru Aprianto memang sudah sejak awal tahun 2019 maksud kami melakukan ternak jangkrik, dan kegiatan tersebut awalnya hanya dilakukan olehnya hanya sebatas hobi, yang memang pada saat itu Bribka Heru ini
senang memelihara ikan pemakan jangkrik, dan kemudian untuk mengurangi kos pemakan ikan tersebut, maka Bribka Heru Aprianto melakukan penangkaran jangkrik atau budidaya jangkrik secara sendiri. Setelah beberapa bulan berjalan, maka Bribka Heru Aprianto ini membuat ide melakukan pembudidaya jangkrik. Nah, budidaya jangkrik ini sekarang secara keseluruhan ada 25 kotak yang memang dilakukan penangkaran di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Pilang, Desa Dupong, Tanjung Pandan, Belitung. Kemudian juga untuk jangkrik ini memang sementara Bribka Heru membeli telur dari Pulau Jawa dan kemudian ditetaskan ataupun hanya sebatas menetaskan telur di area tempat budidaya jangkrik tersebut. Nah, pemasaran dari jangkrik ini juga menurut Heru Aprianto juga sudah bukan hanya di wilayah Tanjung Pandan saja, juga di Kabupaten Belitung Timur, dan hingga saat ini panen yang dilakukan oleh Bribka Heru Aprianto mencapai 2 hingga 3 bulan, maksudnya 2 hingga 3 kali dalam 1 bulan. Nah, untuk 1 bulannya sendiri, maksud kami untuk 1 kali panen, kisaran jangkrik yang bisa dipanen mencapai 15 kilo. Dan saat ini juga Bribka Heru Aprianto memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan olehnya ini tidak mengganggu jam dinas ataupun kegiatan sebagai abdi negara di pihak di polisi, maksud kami. Begitu dia. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Disa Ariandi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Terdapat Kampung Aceh atau Pronas Aceh di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Wilayah itu merupakan kampung eksodan warga yang dulunya melakukan transmigrasi dari Provinsi Aceh. Pulangnya para transmigran asal Demak tersebut dipicu lantaran adanya konflik organisasi GAM yang terjadi pada tahun 1999 di Provinsi Aceh. Seperti apa informasi lebih detailnya, Tribuners, akan disampaikan rekan Fajar Syafiq Aufa, reporter dari Tribun Jateng yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dia. Saat ini saya sedang berada di dekat lokasi itu Kampung Aceh. Menurut penuturan dari Ketua RT Pak Rismanto, Kampung Aceh merupakan kampung eksodan dari warga Kabupaten Demak yang dulunya itu bertransmigrasi ke Provinsi Aceh. Pulangnya para transmigran tersebut dipicu lantaran adanya konflik organisasi GAM pada tahun 1999. Sehingga para warga transmigran Demak merasa takut dan akhirnya pulang kembali ke daerah asalnya. Dengan kembalinya para transmigran tersebut, Pemkab Demak membuatkan sebuah kampung dan membuatkan rumah berbentuk kayu. Kampung tersebut bernama Magirsari pada administrasinya ya. Cuman kebanyakan orang menyebut namanya Kampung Aceh lantaran adanya konflik tersebut yang menyebabkan para transmigran tersebut kembali ke tempat situ. Untuk keseharian warga Kampung Aceh atau kampung warga Magirsari yaitu sebagai pekerja proyek ya. Untuk yang laki-lakinya, untuk yang perempuannya banyakkan bergembala kambing ataupun beternak kambing, dan juga ada yang berjualan cuman sedikit ya. Untuk di sana sendiri masih membutuhkan apa ya, kayak semisal air bersih yang masih merasa cukup kurang menurut warga sekitar. Ya, terima kasih Dia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Baik, terima kasih rekan Fajar, dan berikut Tribuners kami tampilkan sejumlah keterangan dari pihak terkait kampung ini, berikut selengkapnya. Kampung Aceh dulunya itu orang Kabupaten Demak itu transmigrasi di Aceh. Itu tahun berapa? Itu tahun sekitar 96 ya. 96, 97 sampai tahun 2000 itu terjadi konflik GAM. Di sana ada GAM itu tahun 99 itu. Jadi semua orang Jawa itu kena karena GAM. Terus sana pada coroni perang gitu. Yeah. Terus orang Jawa itu takut. Terus pulang di Jawa. Yang Jawa ada yang di Cilacap ya Cilacap, di Demak ya Kabupaten Demak. Terus di sini ditampung di Kabupaten Demak. Oh, berarti orang-orang yang dari Demak itu semuanya ditampung sini semua? Ya, ditampung di Kabupaten Demak, di Tran Demak situ. Ya, terutama ya air bersih itu, jalan yang kurang sedikit. Jalannya yang daerah mana, Bu, tadi? Yang itu kan di bawah. Yang di bawah itu? Sama penerangannya, lampu penerangan itu. Kerja. Jadi kalau suami kerja ada yang di proyek, ada yang pokoknya di proyek lah kebanyakan gitu. Kalau seorang istri ya rumah tangga sama kambing, penggembala kambing gitu bisa ya. Kita beralih ke Provinsi Jambi, Tribuners. Pecahan keramik hingga guci kuno kembali ditemukan di depan kantor desa Koto Kandis Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjab Tim. Barang kuno tersebut diduga berasal dari Cina dari masa dinasti Sung abad 12 hingga 13 Masehi. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Jambi. Kami sudah terhubung dengan rekan Rifani Halim di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, dapat saya sampaikan, Dea. Baru-baru ini sekitar 2-3 bulan belakangan warga di Desa Koto Kandis Dendang, Kecamatan Dendang menemukan berupa barang-barang masa lampau yang ditemukan saat menggali di sekitar kantor desa yang baru saja dibuat oleh pemerintah desa Koto Kandis Dendang. Nah, salah satu yang saat ini kita lihat itu warga yang menyelamatkan barang-barang ini yang berupa guci dengan motif naga, kemudian juga ada berupa guci yang berwarna hijau, berbagai macam motif ditemukan oleh warga. Nah, kami sejumlah awak media juga bersama dinas terkait melihat ini. Ternyata tidak hanya guci, kami mendapatkan informasi tidak hanya guci, ternyata ada juga patung singa menurut keterangan kepala dusun yang saat ini keberadaannya telah hilang atau dibawa ke Kota Jambi menurut informasi dari kepala dusun. Nah, untuk saat ini hanya barang-barang ini yang disimpan oleh warga. Nah, untuk itu dinas terkait sekarang meminta warga untuk tidak menjual karena pemerintah akan menindaklanjuti, kemudian akan bersama BPCB Jambi akan melakukan pengkajian, dan menurut dari BPCB dan dinas terkait, Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga Tanjung Jabung Timur, Desa Koto Kandis, kemudian Lambur, ini memang banyak ditemukan situs-situs berupa dari dinasti Sung, yang diduga dari dinasti Sung abad ke-12 dan abad ke-13. Nah, menurut dari pihak BPJB, juga di wilayah ini dahulunya diperkirakan adalah wilayah pelabuhan dan juga sungai ya. Jadi di sini memang banyak barang-barang atau kemungkinan ada kapal yang tenggelam pada masa itu yang menyisakan banyak barang-barang berupa guci dan patung serta beberapa barang-barang masa lampau lainnya. Memang di Tanjung Jabung Timur ini dapat kita sampaikan juga banyak sekali situs-situs
purbakala yang ditemukan oleh BPCB maupun Dinas Pariwisata Kebudayaan Tanjung Jabung Timur. Nah, untuk itu pemerintah memang terus melakukan penelusuran dan meminta warga atau masyarakat untuk tidak menjual, karena pemerintah akan melakukan pengkajian terlebih dahulu untuk bagaimana nantinya akan dilakukan pembayaran atau pengganti rugi kepada masyarakat yang telah menemukan dalam bentuk utuh agar ini bisa diselamatkan oleh negara. Nah, dapat kita sampaikan juga Koto Kandis ini jaraknya cukup jauh juga dan memang desanya juga sangat dekat dari Sungai Batanghari, Provinsi Jambi. Nah, di sini memang juga daerahnya cukup, saya dapat sampaikan di daerahnya cukup di perkebunan, maksud saya banyak wilayah-wilayah perkebunan yang memang aktivitas warga di sini sebagian besar adalah sebagai petani sawit maupun pinang. Nah, di sini masyarakat memang sering menemukan banyak berupa barang-barang lainnya. Nah, untuk itu pemerintah meminta agar masyarakat tidak menjual sembarangan. Demikian deh. Baik, terima kasih rekan Rifani Halim untuk informasi Anda dari Jambi. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur. Tribuners, Liga Santri Piala Kasat 2022 akan memasuki babak grup yang diikuti peserta perwakilan dari masing-masing kodam yang ada di Indonesia. Salah satu kodam yakni Kodam 5 Brawijaya, Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Nur Cahyanto memimpin langsung prosesi pelepasan 3 tim sepak bola ajang tersebut di halaman Bakorwil, Kota Madiun pada hari ini, Sabtu 1 Oktober 2020. Seperti apa persiapannya selengkapnya Tribuners akan dilaporkan rekan Febrianto Ramadhani, reporter dari Surya yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, jadi para pemirsa Tribun Network, Aryan Surya dimanapun Anda berada, jadi 3 kontingen tim sepak bola itu yang mewakili Kodam 5 Brawijaya antara lain tim Ponpes Darul Huda Ponorogo, Ponpes Anharul Ulum Blitar, dan tim Ponpes LGC Mojokerto. Jadi mereka berangkat menuju Jakarta dan Bandung untuk berlaga di babak selanjutnya setelah sebelumnya melewati fase regional. Dengan diiringi sholawat, Pangdam melepas para peserta perwakilan Kodam 5 Brawijaya yang juga dipimpin oleh Danrem 084 Baskara Jaya, Brigjen Terry Trisna Purnama. Jadi kontingen ini sengaja diberangkatkan lebih awal agar mereka dapat beradaptasi dengan cepat, mulai dari lapangan serta lingkungan pada saat berlatih atau kompetisi, kata Majen TNI Nur Cahyanto. Sampai di situ, Majen TNI Nur Cahyanto menambahkan pihaknya juga menjanjikan bonus besar jika mereka mampu lolos di babak berikutnya. Tentunya semakin dekat dengan piala, maka bonus pun juga akan semakin besar, ucap dia. Dirinya juga berpesan agar para peserta menjadikan kompetisi ini sebagai ajang silaturahmi, namun tak mengendorkan semangat demi meraih prestasi. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Baik, Tribuners terkait ini rekan Febrianto juga sudah melakukan wawancara, mendapatkan keterangan dari Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Nur Cahyanto. Selengkapnya kami tampilkan. Ya, hari ini kita berangkatkan tim dari Piala Santri dari Kodam 5 Brawijaya, sejumlah 3 tim, di mana 3 tim ini dari Pondok Pesantren yang mewakili Blitar, Mojokerto, dan Ponorogo. Hari ini mereka berangkat. Memang kalau dilihat pembukaan Piala Liga Santri baru akan dilaksanakan pada tanggal 4, tetapi sengaja kami berangkatkan sekarang supaya mereka ada waktu untuk menyesuaikan tempat, lingkungan, dan ada waktu berlatih di sana, sehingga mereka siap secara maksimal. Dan kami semua ingin mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini kepada Pak Bakorwil, kemudian para Bupati Wali Kota, ya, tentunya kepada para Danrem dan seluruh Dandim yang selama ini sudah menyiapkan tim secara maksimal, secara baik, dan kami berharap
Mohon doanya supaya tim yang kita berangkatkan ini mereka mampu mencapai prestasi yang tertinggi, yaitu menjadi juara Liga Santri tahun 2020 ini. RD 20 tahun warga Talang Padang, Tanggamus, Lampung diamankan polisi seusai kedapatan membuang bayinya sendiri. Bayi itu merupakan hasil hubungan terlarang dengan seorang berinisial AZ. Pelaku membuang bayinya karena takut ketahuan saat kehamilan dan juga persalinannya. Untuk informasi lebih detailnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, ada rekan Bayu Saputra. Silakan dengan informasi Anda. Iya, selamat siang rekan Dea dan Tribun teman-teman berada. Saya Bayu Saputra melaporkan kejadian di Bandar Lampung. Benar bahwasannya kemarin dari Polsek Teluk Betung Selatan menggelar konferensi pers terkait pembuangan bayi atau penelantaran anak yang dilakukan oleh kedua orang tuanya yang berinisial ayah itu AZ dan ibu itu berinisial RD. AZ ini merupakan warga Pajar Esuk Pringsewu, kemudian sang ibunya ini warga di Talang Padang Tanggamus. Iya, benar berdasarkan keterangan dari Kapolsek Teluk Betung Selatan, Bapak Kompol Adi Prayitno, bahwasannya polisi telah menangkap dan menetapkan keduanya sebagai tersangka pembuangan bayi yang tidak berdosa. Dijelaskan oleh Kompol Adit, kejadian tersebut pada tanggal 11 Juli 2022, pada saat itu RD melahirkan di bidan Pringsewu. Sekitar pukul 2 RD melahirkan dan dibawa langsung untuk membuang jabang bayinya itu ke Bandar Lampung tepat pukul 13.00. Nah, diperkirakan berdasarkan keterangan RD melalui Kompol Adit, RD ini membuang bayinya pada pukul 18.30 ataupun menjelang Isya. Karena pada saat itu warga yang merupakan rumah atau tempat ditemukannya bayi tersebut, yakni Bapak Farijal di Jalan Gatot Subroto, Bumi Raya, Bumi Waras, itu digegerkan karena pada saat Bapak Farijal ini membuka dan ingin menutup pintu gerbang, ditemukan bayi tersebut di dalam kardus. Nah, pada saat itu kaget Bapak Farijal ini dan langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Kompol Adit memberikan penjelasan bahwasannya keduanya ini merupakan salah satu masih berstatus mahasiswa di kampus swasta yang ada di Pringsewu. Mereka ini menjalin hubungan sekitar 1 tahun lamanya dan hingga akhirnya mereka ini mendapati si buah hati ini dari cinta mereka. Dan dijelaskan oleh Kompol Adit lagi bahwasannya keduanya ini ditangkap karena mereka ini menelantarkan anaknya, begitu. Dan dijelaskan oleh Kompol Adit lagi melalui dan diketahui juga keduanya ini sudah menikah sehingga hubungan mereka saat ini resmi. Kemudian sempat Tribun Lampung juga mewawancari oleh RD. RD mengaku pada saat itu dia menyesal karena perbuatannya dan pada saat itu juga dia hilap dan membuang bayi tersebut karena takut ketahuan oleh kedua orang tua dari kedua pasangan ini. Begitu rekan Dea dan Tribuners pun berada, saya Bayu Saputra dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung melaporkan kembali ke studio. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan juga keterangan dari Kapolsek Teluk Betung Selatan, Kompol Adit Priyanto terkait kasus ini selengkapnya.
Polsek Teluk Betung Selatan telah mengungkap kasus pelantaran anak di bawah umur terhadap anak di bawah umur. Kami mengamankan 2 pelaku, inisial RD perempuan dan inisial AZ jenis kelamin laki-laki, dan mengamankan barang bukti berupa 1 kotak merek Camilla, 1 buah dot bayi merek Dodo, dan 1 buah bedak bayi merek My Baby, dan 1 buah minyak telon merek My Baby. Modus operandinya bahwasannya kedua pasangan tersebut telah melahirkan seorang bayi yang diduga hasil hubungan gelap. Jawa Tengah, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka genap berusia 35 tahun. Hari ulang tahun Gibran juga bertepatan dengan hari ulang tahun sang ibunda yakni Iriana Joko Widodo. Di hari jadinya Gibran mendapatkan ucapan dan doa dari kader dalam Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Solo. Selengkapnya terkait ini Tribuners akan diinformasikan rekan Tara, reporter dari Tribun Solo. Silakan dengan informasi Anda. Baik, selamat siang rekan Dea dan selamat siang Tribuners. Ya, pada hari ini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tepat berusia 35 tahun. Di mana pada ulang tahunnya hari ini Gibran juga bertepatan dengan hari ulang tahunnya Ibu Iriana Joko Widodo yang ke-59 tahun. Di acara ulang tahunnya ini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapatkan sebuah kejutan dan sekaligus ucapan selamat ulang tahun dari warga Muhammadiyah dalam usai menjadi pembina di apel kesiapan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Selain mendapatkan ucapan selamat, Gibran juga mendapatkan sebuah kado, yakni jaket kokam dari para Muhammadiyah. Di ulang tahunnya ini Gibran mengucapkan terima kasih atas ucapan doa dan kado yang sudah diberikan oleh Muhammadiyah ke dirinya. Gibran sendiri juga mengatakan bahwa untuk perayaan ulang tahun yang ke-35 tahun ini tidak ada perayaan baik dari keluarga maupun instansi terkait. Dirinya hanya berdoa untuk diberi kesehatan dan sukses selalu dalam memimpin Kota Solo. Selain itu, Gibran juga mengucapkan ulang tahun untuk ibundanya yang tercinta, yakni Iriana Joko Widodo, di mana ia berdoa agar sang ibunda selalu sukses. Seperti itu rekan Dea. Baik, Tribuners rekan Tara juga sudah mendapatkan keterangan dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Berikut liputannya. Perasaan tadi dapat ucapan ulang tahun dan doa oleh warga Muhammadiyah ya. Pokoknya yang penting acaranya sukses, lancar, itu yang paling penting ya. Dapat kado apa Mas? Dapat kado apa Mas? Baju kokam. Kebakaran terjadi di pusat kota Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara pada Jumat 30 September 2022 malam kemarin. Sejumlah kios di kompleks pertokoan di pusat kota Amurang, Kelurahan Uwuran 1, Kecamatan Amurang hangus terbakar. Dan peristiwa ini terjadi sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Selain menghanguskan sejumlah kios, api juga menghanguskan bangunan SD Negeri 1 Amurang. Pantauan tribunmanado.co.id di lokasi, tim dari pemadam kebakaran Pemkab Minsel nampak kesulitan berusaha memadamkan api. Angin berhembus sangat kencang saat kebakaran terjadi. Ribuan warga pun berkumpul untuk menyaksikan kebakaran tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Pemkab Minsel, Nixon Mukuan, meminta bantuan 3 unit damkar untuk memadamkan api di Pasar 54 Amurang. Kebakaran terjadi di pusat kota Amurang, Kompleks Pasar 54, Amurang, Kelurahan Uwuran 1, Kecamatan Amurang pada Jumat 30 September kemarin. Si jago merah tersebut melahap beberapa kios pakaian, rumah, minimarket, gerai BRI, serta bangunan pasar dan SD Negeri 1 Amurang. Sampai berita ini informasikan kemarin, Tribuners, Pemkab
Minsel tidak dapat mengatasi api yang berkobar. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini. Jangan ganti channel Anda karena sesaat lagi Anda akan disuguhi informasi seputar wisata hingga kuliner di Live Tribun Travel bersama rekan kami Ariska. Dan saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam live update siang ini. Sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi,
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifa dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Sugiarto. Menuju konser ke-44 tahun berkarya, Iis Sugianto rilis single yaitu Jadi Salah Tingkah. Masih ingat Iis Sugianto, penyanyi yang hits di era 70 sampai dengan 80-an? Setelah puluhan tahun berkarya, kini Iis Sugianto akan menggelar konser tunggalnya untuk merayakan 44 tahun berkarya di pelantikan musik tanah air. Menuju konser tunggalnya tersebut, Iis Sugianto memperkenalkan kembali lagu hits yang berjudul Jadi Salah Tingkah. Jadi Salah Tingkah ini merupakan lagu lama Iis Sugianto yang diciptakan oleh Rudy Gagola, sementara untuk musiknya ini digarap oleh Riz Handa. Bedanya, lagu Jadi Salah Tingkah saat ini telah diaransemen menjadi lebih kekinian. Meski saat ini Iis Sugianto sudah berusia 60 tahun, keinginan dirinya membuat konser serta masih tetap berkarya agar membuktikan bahwa penyanyi lawas harus tetap eksis. Menurut Iis, seorang musisi akan terasa lebih lengkap ketika dirinya sudah menggelar konser tunggalnya, yaitu konser 44 tahun berkarya ini, yang mana ini akan digelar pada 4 November 2022 di Gedung Ciputra Airport Trenur, Jakarta. Dalam konsernya nanti, Iis Sugianto akan membawakan 24 lagu hitsnya. Adapun penyanyi yang tengah naik daun saat ini juga turut serta meramaikan konser Iis Sugianto, yaitu Cakra Khan, Marcel Siahaan, dan Ardhito Pramono. Serta ada Nani Sugianto, putra dari Ebit JAD, dan diiringi Magenta Orkestra yang dipimpin oleh musisi kenamaan Andi Rianto. Sebagai informasi, selama 44 tahun berkarir, Iis Sugianto telah mengeluarkan sebanyak 36 album solo dan pernah membintangi 4 judul film layar lebar. Berikut wawancara dengan Iis Sugianto. Sekarang giliran sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman silahkan ingin bertanya kepada Iis Sugianto. Nah, saya mau nanya dulu. Kamu tahu saya, kamu lahir tahun berapa? 22. Udah tebak I do it. Mbak Iis, ini bicara soal lagunya. Tadi kan seperti spill dikit nih soal latar cerita, tapi boleh detail nggak sih? Jadi si Salah Tingkah ini sendiri menceritakan tentang apa, dan waktu dulu tuh ada memori apa nih sama si lagu ini? Sebenarnya itu khayalan penciptanya. Saya sebagai penyanyi ya harus menjiwai seperti saya mengalami itu kan. Jadi kalau saya bicara sama penciptanya yang sekarang sudah almarhum, Rudy Gagola, Al-Fatihah buat dia ya, orangnya baik banget. Kata dia itu ya, saya nggak menyangka kalau orang yang ganteng itu adalah tetangga saya. Jadi ketika saya tahu itu tetangga, malu dong saya ngelempar bunga. Nah jadi, loh berarti kita akan sering ketemu, padahal lo udah pernah gue lempar bunga loh gitu. Kan jadi salah tingkah sayanya, ceritanya begitu. Baik, ya. Mengenai konsernya sendiri bisa diceritain lebih detail nggak? Misalnya nanti Mbak Iis akan bawain berapa lagu di sana, tema konsernya seperti apa, dan mungkin buat teman-teman penggemar yang ingin mendapatkan akses untuk masuk, tiketnya seperti apa, mungkin bisa diceritakan. Baik, lagu-lagunya tentu lagu-lagu saya sendiri, karena saya ada 36 album. Jadi kita pilih 24 lagu yang pada saat itu sangat populer. Terus apalagi tadi ya mau nanya? Tiketnya bisa langsung ke manajemen. Tapi kita juga akan bekerja sama dengan salah satu digital platform yang nanti akan kita umumkan di
YouTube channel saya atau IG saya di medsos saya. Apa? Oh, tiket apa saja? Ada diamond, ada gold, bukan itu? Tiket apa saja? Oh, Gak apa-apa jelasin juga yang baru. Iya. Kategori tiketnya maksudnya ada apa? Oh iya. Dan range harganya mungkin bisa. Oh gitu. Kalau diamond mungkin manajemen yang tahu ya, semua nanti komplit manajemen saya yang tahu. Kayaknya kalau nggak salah, orange-nya tuh 2,5 juta yang paling mahal dan yang paling murah 300.000. Tuh. Terus bisa dibeli di apa tiket apa saja ya, .com. Ya atau manajemen bisa langsung. Konsernya sendiri mungkin bisa diulang kapan dan di mana? Tanggal 4 November di Art Planner Ciputra Mall di Kuningan. Jam 19.30. Dari 24 lagu tadi yang dibawakan, ada yang dibawakan featuring dengan penyanyi baru. Oh iya, penyanyi baru itu tadi udah disebutin sama Roni ya, Ardhito Pramono, Marcel, sama Marcel Siahaan. Iya, Marcel Siahaan. Iya. Duet dengan semua lagu saya. Kayak Ardhito tuh ada lagu bosa saya, judulnya Gejolak. Sama Ardhito tuh mungkin kabar-kabar burung. Di tanganmu, di tanganku, nasib kita. Nanti mungkin lihat di YouTube saya ya, ada lagu itu. Pasti udah dipikirin sama Mas Andi Rianto, bagusnya diapain karena berduet dengan milenial ya. Saya sih pasrah aja. Untuk pemilihan line up penyanyinya sendiri itu ada kontribusi Mbak Iis atau full dari manajemen atau kayak gue mau yang ini gitu kan? Dan alasannya apa sih Mbak Iis kayak misalkan memilih Ardhito, Cakrakan? Itu kan ya tentu kita nggak bisa menyangkal ya bahwa mereka itu memang pasarnya sedang digemari. Kan sebagai penyanyi saya berhak memilih teman duet gitu. Dan kalau dia bisa membawakan lagu itu dengan baik, disukai, itu kan tantangan buat kita. Berarti lagu kita memang benar-benar evergreen gitu. Jadi semua lagu di konser itu ulang. Ya. Kecuali yang ini ya, yang baru ini, yang baru ada 2 nanti. Ada lagu Jadi Salah Tingkah, itu nggak mungkin di aransemen ulang lagi dong, kan baru di aransemen. Sama judulnya Ku Menanti, itu lagu Rika Ruslan dan musiknya Topati. Jadi itu saya nyanyikan juga nanti. Kayaknya kalau itu kan lagu baru, nggak mungkin aransemen ulang, cuman diperlebar kali dengan orkestra, dipermanis. Kalau penyanyi seangkatan ada yang tampil nggak di konser? Tentunya ada seniman Nusantara, teman-teman kami, teman dia kepengennya Ron. Kalian harus datang, kalian harus datang. Tentunya ya masih dipikirkan sih sebaiknya bagaimana. Saya juga ingin menyanyikan salah satu produksi dari LCLCI yang berjudul Bagimu Indonesia. Lebih baik dinyanyikan bersama itu, bersama. Berita selanjutnya, film Pamali ceritanya diadaptasi dari Camp Pamali Indonesia Folklore Horror. Film Pamali siap diputar di bioskop Indonesia mulai Kamis 6 Oktober 2022. Cerita film Pamali ini diadaptasi dari Camp Storytel Studio berjudul Pamali Indonesia Folklore Horror 2018. Film Pamali ini digarap oleh Lito Picture yang sebelumnya sukses menggarap film Dread Out tahun 2019. Kisah film Pamali ini mengingatkan penonton agar tak meremehkan tradisi yang berlaku di masyarakat. Bobi Prasetyo, sutradara film Pamali, senang filmnya tersebut siap ditayangkan di bioskop Indonesia. Putri Ayudhya, salah satu pemain film Pamali, tak kalah senang ketika filmnya tersebut diputar di layar lebar.
Selain itu ada Putri Ayudhya. Film Pamali ini dibintangi oleh Martino Leo, Taskia Namya, Yunik Priscilia, hingga Rukman Rosadi. Berikut wawancaranya. Biasanya itu yang terjadi ketika kita melihat set, terus masuk dengan kostum yang lain-lainnya. Biasanya itu datang dengan sendirinya gitu, dan itu beruntung sekali dapat sutradara dengan tim pemain-pemain yang mau membuka hati, mau memberi ruang kepada kami. Jadi akhirnya hasilnya yang tadi sudah ditonton. Semoga apa yang kita rasain selama syuting di setiap scene bisa sampai ke yang nonton. Terima kasih. That's my mother. Lanjut boleh. Oh, terakhir Inai dan ada Kang Fajar. Oh ya. Berdua, ngomongnya berdua. Mereka ulang tahun loh barengan anak kembar tapi beda. Sorry. Dari kemarin nempelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman media sudah hadir di penayangan pertama film Pamali. Terima kasih banyak, dan saya juga mau bilang bahwasanya Cecep di sini kan adalah seorang penjaga kuburan, dan inilah karakter yang saya inginkan. Oke. Mimpinya jadi penjaga kuburan. Baik. Ya kalau pesan sih sungguh sangat tidak sabar sih film ini diterima di masyarakat luas gitu kan nanti tanggal 6 Oktober, karena memang kita tahu proses syutingnya juga seseru apa, dan kita pengen masyarakat juga menangkap keseruan apa yang kita alamin gitu. Betapa sungguh-sungguhnya kita untuk menjalani film ini, pulang malam, pulang pagi. Itu mereka sih, kalau saya nggak ada scene malam ya kebetulan. Saya sampai sore doang syutingnya ya. Terlalu repot, maaf. Ya, makanya mudah-mudahan lah film ini bisa diterima di masyarakat. Apalagi kan gamenya juga sudah sangat diterima. Saya pernah tampil stand up comedy di salah satu konten channel YouTube teman saya. Dan saya pakai baju Pamali, orang-orang fokusnya bukan ke materi stand up comedy saya, tapi ke bajunya. Jadi luar biasa sih film Pamali, film dan game Pamali ini luar biasa. Keren banget. Oke. Inai silakan terakhir boleh. Cinta. Dua-duanya jangan. Dua-duanya aja. Ya. Oke. Terima kasih semuanya udah datang dan meluangkan waktunya, teman-teman media semua dan dari studio, dan terima kasih juga untuk Rito ya Pak Dugan dan juga Pak Wildan ya yang mempertemukan aku ke dunia perfilman, karena kita adalah seniman. Rasanya teman gue deh, kenapa bukan gue? Gue juga bisa jadi penjaga kuburan kedua. Berita selanjutnya, idolanya dihajar sampai dirawat di rumah sakit. Fans Lesti Kejora sambangi rumah sang biduan. Idolanya dihajar sampai dirawat di rumah sakit. Fans dari Lesti Kejora sambangi rumah sang biduan. Kini para pendukung Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar memang dikejutkan dengan masalah rumah tangga idolanya itu. Banyak yang tak menyangka jika Rizky Bilar yang selama ini tampak sangat menyayangi Lesti malah menghajar sang istri sampai dirawat di rumah sakit. Penyanyi dangdut Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September 2022 ke Mapolres Metro Jakarta Selatan. Salah seorang penggemar Lesti Kejora pun mendatangi kediaman sang artis pada Jumat 30 September 2022 di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Bukan tanpa alasan, ia mengaku ingin bertemu dengan dan bertanya langsung soal kasus KDRT yang dialami oleh penyanyi 23 tahun tersebut. Yati mengaku tak menyangka bila KDRT menimpa penyanyi favoritnya itu. Ia berharap Lesti bisa segera pulih dan beraktivitas seperti sedia kala. Berikut wawancara dengan fans Lesti Kejora. Biar dekat dengan si cewek itu. Maksudnya secara langsung gue lihat.
asistennya, arsiteknya. Nah, kan kabarnya kan satu lokasi syuting dulu gitu loh. Enggak, itu semuanya kan berita. Seluruh Indonesia cuma saya aja deh. Bu, Kan seluruh satu Indonesia kan semua bersedih karena kejadian ini. Bu, ini kan setelah mendengar kabar ini bahwa ini kan sekarang Lesti lagi dilarikan katanya ke rumah sakit karena shock, karena apa? Ada Ibu sebagai fans ini ada dukungan moral nggak sih buat Lesti? Dede yang kuat, ya cepat sembuh. Kasihan anaknya masih kecil. Bilang tega ya. Dia tega. Katanya dia laki-laki baik, bertanggung jawab. Sampai buat begitu sama Lesti. Saya ini mudah-mudahan kejadian ini, saya pengennya kejadian ini hanya prank. Mudah-mudahan ya, saya doa, tapi biar bagaimanapun Lesti kan udah pernah bikin vlog. Kalau sampai kejadian begini udah nggak ada maaf. Ya udah gitu aja, Bu ya. Bu, tapi kalau dilihat yang Ibu inginkan sebagai fansnya Dede gitu Bu ya, bila harus melakukan apa nih Bu? Meminta maaf secara langsung dan di media atau gimana Bu? Kan Lesti sendiri udah nggak mau memaafkan. Ya, apalagi kita penggemar. Itu aja. Ya, saya jangan nangis. Kan banyak yang ngomong, ini kan bukan siapa-siapanya Lesti ya, tapi kan saya udah ikutin Lesti dari umur 14 tahun, ikutin sebelum dari Bilar. Ibu niatnya kemarin untuk ketemu dengan siapa? Iya, saya dari Tanjung Priok. Mau ketemu dengan siapa? Pengen kesini maksudnya. Pengen ketemu atau hanya pengen ngeliat kondisi Ya kalau bisa mah ketemu lah. Kalau ketemu mau Ibu ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong Bilar kok sampai beneran ini kejadiannya gitu aja tanya. Ya kan, kita kan fans, emang kita nggak boleh ngejelekin. Ini kan kita semua tahunya karena dari medsos. Itu benar atau enggaknya kita nggak tahu. Yang tahu kan mereka. Ya, Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Priok ya. Ibu siapa Ibu? Boleh ngomong sini? Ibu siapa? Ibu Yati. Dari? Tanjung Priok. Iya. Terima kasih Ibu. Berita selanjutnya, Henny Mona dapat ancaman, sang suami Sandy Tumiwa pasang badan. Henny Mona menggugat Rumah Sakit Premier Jatinegara. Ia merasa privasinya terganggu karena ada seseorang berinisial AO masuk ke ruang rawat inap. Gugatan tersebut diajukan oleh Henny Mona ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur setelah merasa tidak aman saat menjalani perawatan di rumah sakit itu. Mantan dari istri Sandy Tumiwa pun mengambil langkah hukum dan melaporkan rumah sakit swasta tersebut ke Polres Jakarta Timur. Sementara itu, sebagai saksi, Sandy mengaku kesal dengan perlakuan AO terhadap mantan istrinya tersebut. Begitu juga dengan pihak rumah sakit yang tak menjaga privasi pasien. Henny juga mengklaim mengalami pengancaman dan merasa keamanannya tak terjamin. Kendati begitu, Sandy Tumiwa pun menentang AO untuk bertemu dengan dirinya. Kini laporan Henny Mona pun tengah dalam penyelidikan Polres Metro Jakarta Timur. Janda Rio Raivan ini berharap mendapatkan keadilan dari aparat hukum. Berikut wawancara dengan Henny Mona. Kejadiannya tanggal 16 Agustus jam setengah 10 malam ya 2022, dan yang bikin kita harus pikir pada tanggal 16 September 2022 Rumah Sakit Premier itu ngirim bunga, karangan bunga ini karangan bunganya beneran bukan saya yang terima di rumah, tapi karangan bunganya itu kata-katanya tuh nggak etis banget dari karangan bunganya dari Rumah Sakit Premier. Ini karangan bunga dari Rumah Sakit Premier. Nah, ini kata-katanya semoga lekas sembuh. Ini pada 16 September 2022 baru dikirim. Sedangkan kejadiannya itu
tanggal 16 Agustus 2022 di karangan bunga ya. Dan somasi itu ada somasi 2 kali, dan lawyer saya juga udah ketemu sama pihak rumah sakit udah 3 kali ketemu, tapi tidak ada titik temu. Seolah-olah saya itu seolah-olah saya itu kayak maksudnya saya tuh kayak udah dianggap, terus saya kayak sebagai konsumen tuh kayak maksudnya kalian bayangin nggak, saya ini public figure, saya ini pasien ruang VIP, saya ini diginiin. Gimana kalau misalnya mohon maaf orang biasa terus yang cuma kelas 3 dan bukan public figure nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kalian bayangin pada saat itu saya itu adalah di saluran pernapasan, dan saya baru di pneumonia, dan malam itu darah saya sampai naik kira-kira tinggi banget, dan itu saya nggak dijaga banget, keamanan security, perawat semua di situ nggak bisa berbuat apa-apa pada malam itu. Jadi akhirnya saya telepon lawyer saya, terus sampai ada Polres Jakarta Timur datang ya, 5 orang datang, dan itu kejadiannya hampir 2 jam. Kalian bayangin dong, 1 jam saya tuh sampai keluar dari rawat inap di ruangan saya di lantai 8 itu, saya udah kayak saya udah mahal di situ, tapi saya seolah-olah saya diginiin gitu. Maksudnya ya makanya saya berharap mudah-mudahan nggak ada lagi namanya pasien yang mungkin lagi saat itu saya pakai oksigen kan, kalau perawatan intensif banget, tapi perlakuan seperti ini. Saya semoga di Indonesia ini nggak ada pasien model kayak saya lagi lah seperti itu. Tadi cuma bilang ancamannya dulu ya, mengancamannya kayak dia bikin voice note, terus ada saat itu juga ada mbak saya juga nungguin gitu, yang saya mau dihabisin, terus rumah saya mau dibakar gitu. Bukannya saya nganggep dia temen gitu, tapi kan ini lagi proses hukum gitu. Saya bukannya, saya juga tanggung jawab segala macam, tapi ya maksudnya ada hal dia gimana gitu, maksudnya saya tuh baik banget sama dia, saya udah banyak juga kasih keuntungan sama dia seperti itu, tapi saya digini kan kayak rasanya sakit banget ya, kayak kok seperti ini sih gitu. Pihak rumah sakit juga nggak membela saya, makanya saya udah nggak tahu lagi deh. Memang yang saya tekankan itu satu hal, kalau orang yang atas bisa masuk ke dalam, tapi udah kalau aparat negara, polisi datang malah dihalang-halangi. Polisi itu tuh menjaga keamanan ini pada waktu itu, kenapa dihalang-halangi? Itu loh. Masih bersyukur loh ada dari Polres Jakarta Timur loh, nemenin datang. Kalau enggak, saya waktu itu lagi jauh kan, saya dengar teriak-teriakan itu, balikin handphone saya. Dari aja udah mati gitu kalian. Kurang aja. Kalau saya berkata apa, untung tadi itu bersyukur tadi Pak. Saya sangat bersyukur, kenapa? Pas itu ada polisi, lebih lega saya. Tapi kan Berita terakhir datang dari pasca dugaan kasus KDRT. Begini suasana rumah dari Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September 2022 di Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan juga sudah memeriksa 2 saksi atas dugaan kasus KDRT tersebut. Adapun saksi yang melihat ditunjuk sebagai seorang saksi. Berikut suasana rumah Lesti Kejora. Lo mah tega banget dah. Buset, udah di sini aja lihat begitu. Yang kayak orang gila deh. Rumah sakit kan katanya Lesti di rumah sakit. Udah ada yang di sana. Kayaknya sih udah disorot.
live. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok @Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Sabtu 1 Oktober 2022. Di weekend kali ini Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, Festival Salo Karajai masih berlangsung hingga saat ini, tepatnya di Tanrangeng Riverside, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Tribuners, Festival Salo Karajai ini merupakan event tahunan serta masuk dalam 100 event pariwisata terbaik Kemenparekraf Republik Indonesia. Dalam festival ini menampilkan banyak hiburan dan juga UMKM lokal yang menjajakan aneka produknya. Dan untuk melihat kemeriahan di sana, kita sudah tersambung dengan rekan M. Yaumil dari Tribun Timur. Silakan rekan Yaumil. Ya, baik rekan, saya informasikan bahwa Festival Salo Karajai tahun 2022 ini diselenggarakan di Kota Parepare yang sudah ke-9 kalinya. Nah, yang unik di pegelaran ini karena Festival Salo Karajaya ini masuk di dalam event pariwisata nasional Kemenkraf RI. Dan seperti di festival lain, di Kota Parepare sendiri, Festival Salo Karajaya ini digabungkan atau mengambil tema kebudayaan dan pariwisata, disatukan di dalam satu panggung dan menampilkan berbagai macam hiburan. Salah satunya perahu kayak dan juga lomba-lomba lainnya. Nah, Salo Karajaya ini sudah 9 kali digelar di Kota Parepare dan selalu mendapatkan antusias oleh masyarakat. Selain itu juga tema nasional dari pariwisata Indonesia itu mengangkat soal pemulihan ekonomi. Nah, dari sini, dari festival pariwisata ini di Kota Parepare itu memang juga menghadirkan banyak sekali tenan UMKM lokal, di mana memang sesuai dengan tema untuk menaikkan atau pemulihan ekonomi di berbagai daerah. Di Kota Parepare ada 30 lebih tenan yang menjajakan kuliner, barang, dan jasa. Dan juga acara dimeriahkan oleh berbagai hiburan, termasuk band,
hiburan lomba seperti yang saya sebutkan tadi, ada perahu hias, perahu lomba tari-tarian dan sebagainya. Nah, acara ini berlangsung atau dibuka pada 27 September kemarin, akan berlangsung sampai 1 Oktober. Nah, acara ini dibuka oleh staf Kemenkref RI dan juga disaksikan oleh wali kota langsung. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, Tribuners. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan M. Yaumil dari Tribun Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Manado, Provinsi Sulut, Tribuners. Para pelaku usaha perahu di Dermaga Kalimas kini mulai menangguk pendapatan seiring dengan maraknya aktivitas turisme di sana. Para pelaku usaha perahu ini pun mengaku aktivitas turis kini sudah kembali pulih seperti sebelum pandemi COVID-19. Di mana saat pandemi lalu perahu di dermaga tersebut hanya terparkir saja. Namun kini hampir tak pernah sepi digunakan oleh turis, Tribuners. Dan bagaimana suasana saat ini di sana akan disampaikan oleh rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silakan rekan Arthur. Ya, halo. Halo. Ya, silakan informasi Anda rekan Arthur Rompis. Sore Ariska dan Tribuners. Jadi para pelaku ada di Dermaga Kalimas menyatakan diri mulai bermenang cuan. Manado saat ini sudah mulai banyak dibanjiri asing dari Eropa. Jadi setiap hari para tukang perahu ini beroleh 1 hingga 2 turis. Jadi ongkos dari 1 turis untuk naik perahu adalah 1.200.000. Dan para pelaku usaha dari usaha ini, para pelaku usaha ini bisa seperti tukang perahu bisa beroleh sekitar 500 hingga 600.000 per hari. Jadi kondisi ini memang jauh membaik dibanding sebelumnya, di mana sempat COVID-19 dan tidak ada turis dan menyebabkan Bunaken lumpuh. Dan saat ini para turis masih semua melakukan kedatangan di Sulawesi Utara dan kemungkinan juga pada pekan depan akan mulai kedatangan para turis dari Korea Selatan dan para pelaku usaha ini menyambut baik kedatangan para turis dari Korea Selatan tersebut. Demikian Ariska. Baik, rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, komunitas Lampung Culinary Community menggelar ajang kuliner Metro Sudirman Street Food sejak Jumat 30 September 2022 lalu hingga 9 Oktober 2022 mendatang. Tepatnya ajang kuliner yang satu ini digelar di Komplek Pertokoan Sudirman Center Kota Metro, Tribuners. Dalam gelaran ini dimeriahkan dengan sekira 42 UMKM yang menghasilkan lebih dari 100 jenis jajanan kuliner. Menariknya untuk proses pembayaran yang dilakukan dalam gelaran ini diutamakan secara non-tunai, Tribuners. Dan bagaimana kemeriahan di sana akan disampaikan oleh rekan M. Humam Gifari dari Tribun Lampung. Silakan rekan Humam. Tribuners, terima kasih Ariska. Jadi di acara Metro Sudirman Street Food ini menghadirkan 42 UMKM kuliner yang terdiri dari 40% UMKM kuliner yang ada di Kota Metro dan juga 60% UMKM kuliner yang ada di luar Kota Metro. Selain itu, di dalam acara Metro Sudirman Street Food ini menghadirkan lebih dari 100 jenis makanan atau jajanan yang dijajakan di tiap-tiap tenan yang berada di depan ruko pelataran Sudirman Center tersebut. Selain itu juga menariknya di Metro Sudirman Street Food ini mewajibkan atau mengharuskan bagi pengunjung yang ingin datang ke dalam Metro Sudirman Street Food ini untuk melakukan pembayaran secara non-tunai atau cashless menggunakan gadgetnya masing-masing dalam melakukan pembayaran. Sehingga Lampung Culinary Community ini melakukan kerjasama dengan BNI dalam melakukan
pembayaran secara non tunai menggunakan QRIS dan dapat diakses menggunakan berbagai macam dompet digital atau e-wallet melalui handphone dari pengunjung itu. Selain itu juga di acara Metro Sudirman Street Food ini menghadirkan tidak hanya makanan tetapi juga ada perlombaan Tamiya yang berada di lantai 2 dari ruko pertokoan Sudirman Center, dan juga ada live music setelah setiap pukul 7 malam atau 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Tribuners yang ingin berkunjung ke Metro Sudirman Street Food ini dapat diakses pada pukul 3 sore sampai pukul 10 malam, dan juga bagi Tribuners yang ingin memarkirkan kendaraannya tidak usah khawatir karena di Metro Sudirman Street Food ini menghadirkan tempat parkir yang dapat diakses dengan mudah dan juga luas, sehingga Tribuners tidak usah ragu dalam hal kenyamanan dan keamanan parkir kendaraan milik Tribuners tersebut. Kembali ke Rizka. Baik, rekan M. Humam Gifari dari Tribun Lampung, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, bagi Anda yang masih bingung menentukan tujuan wisata di akhir pekan, kami punya rekomendasinya untuk Anda, yakni Munggur Park Klaten. Tribuners, Munggur Park Klaten ini merupakan tempat wisata yang mirip dengan pasar malam atau taman hiburan rakyat. Namun berbeda dengan pasar malam yang hanya buka di musim tertentu saja, Tribuners. Sebab tempat wisata yang dibuka pada April 2022 lalu ini buka setiap hari. Diketahui lokasi Munggur Park ini dekat dengan Pasar Delanggu dan Stasiun Klaten. Tepatnya di Jalan Kaswari Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Untuk menjangkau Munggur Park, Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi, baik sepeda motor ataupun mobil, Tribuners. Jika berangkat dari kota Solo, arahkan kendaraan menuju Jalan Solo Yogyakarta hingga menemui perempatan lampu merah Pasar Delanggu. Sebelum perempatan lampu merah Pasar Delanggu, ada apotek sehat di kiri jalan. Belokkan kendaraan ke kiri setelah apotek sehat dan ikuti jalan utama terus hingga menemukan Munggur Park di kanan jalan. Setiba di tempat wisata ini, Anda akan dimanjakan dengan beragam wahana permainan khas pasar malam, Tribuners. Dan menariknya, pengunjung tidak dikenakan tiket masuk sepeser pun untuk di kawasan Munggur Park. Hanya saja jika ingin menikmati wahana permainan yang ada, pengunjung dikenakan tiket bervariasi mulai dari 3.000 hingga 15.000. Tribuners, Cikwo Resto and Coffee yang ada di Lampung Barat memiliki beragam menu khas Lampung yang menarik untuk dicoba. Satu di antaranya ada minuman khas es kopi susu Cikwo, Tribuners. Menu andalan yang banyak diminati pengunjung ini terbuat dari bahan-bahan premium, seperti susu kental manis, susu full cream, es batu, hingga espresso. Dan bagaimana proses pembuatannya akan disampaikan oleh rekan Bobby Zul Saputra dari Tribun Lampung. Silakan rekan Bobby. Oke, terima kasih rekan Ariska dari studio, melaporkan dari Lampung Barat, ya, tepatnya di Pohon Gunung Sugi, Kecamatan Bali Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Ada sebuah kafe atau resto yang bernama Cikwo Resto and Coffee. Nah, Cikwo Resto and Coffee merupakan tempat kafe atau restoran yang menyuguhkan makanan khas Lampung Barat dan juga menu-menu minuman khas Lampung Barat. Nah, selain menyuguhkan makanan khas Lampung Barat, ada juga minuman khas dari Cikwo Resto, yaitu es kopi susu Cikwo. Nah, menurut ownernya, dia mengatakan bahwa es kopi susu Cikwo ini merupakan menu yang best seller di Cikwo Resto, karena rata-rata pengunjung yang datang itu langsung memesannya es kopi susu Cikwo ini. Untuk proses pembuatannya juga terbilang mudah ya, dari juga. Baristanya memberitahu hanya membutuhkan waktu 5 menit, dan bahan-bahannya juga hanya susu kental manis, susu full cream, es batu, dan espresso. Nah, pembuatannya juga mudah. Barista itu menjelaskan pertama tuangkan susu kental manis ke dalam gelas, lalu ditambah susu full cream, lalu diaduk, tambahkan satu skop es batu, Tribuners, lalu yang terakhir itu tuangkan espresso tersebut. Nah,
Untuk Tribuners nih, khususnya di Lampung atau yang sedang berlibur di Lampung Barat, bisa nih datang ke Timur Resto ya, untuk mencoba makanan khas Lampung Barat dan minuman tersebut, ya termasuk es kopi Suzuki. Baik, itu saja Ariska yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik rekan Bobby, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, hari ini hingga besok 2 Oktober 2022 akan ada pameran di Pendopo Candi Sukuh, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Pameran ini menampilkan puluhan keris primitif dari para kolektor Tribuners. Selain pameran, dalam kegiatan ini juga ada diskusi, kirab budaya, doa bersama, serta lelang pusaka yang digelar secara terbuka. Pasalnya pameran yang pertama kali digelar di Karanganyar ini merupakan gagasan dari Yayasan Surya Chandra Kartika Tribuners. Dan untuk melihat suasana pameran, kita sudah tersambung dengan rekan Agus Iswadi dari Tribun Jateng. Silakan rekan Iswadi. Ya, baik Ariska, dapat dilaporkan berdasarkan pantauan dari tribunjateng.com di kawasan Pendopo Candi Sukuh. Ada beberapa pengunjung yang sudah mulai berdatangan di Pendopo untuk melihat atau menyaksikan pameran keris peradaban Nusantara yang digelar mulai hari ini hingga esok hari. Adapun untuk operasional dari pameran ini dibuka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Ada puluhan beragam keris primitif yang dipamerkan dalam kesempatan tersebut. Selain pameran, pada hari ini juga akan digelar acara diskusi atau sarasehan berkaitan dengan membaca relief yang berada di Candi Sukuh. Acara tersebut bertujuan untuk mengenalkan pada masyarakat bahwasannya ketika berkunjung ke Candi Sukuh, pengunjung tidak hanya sekedar melihat bangunan candi saja, akan tetapi juga bisa membaca dan juga memahami relief yang terdapat di Candi Sukuh. Untuk acara hari ini hanya pameran, bursa, dan juga diskusi bersama. Sedangkan untuk esok hari ada acara kirab pusaka, kemudian ada juga bursa lelang, serta acara doa bersama. Untuk kegiatan pameran keris peradaban Nusantara yang pertama kali digelar di Kabupaten Karanganyar ini bukan tanpa alasan, mengingat di wilayah Kabupaten Karanganyar ini juga terdapat relief yang menggambarkan bagaimana peradaban pembuatan pusaka atau keris, seperti halnya yang berada di Candi Sukuh dan juga di Candi Ceto. Adapun di Candi Ceto juga terdapat punden yang bernama undang-undaan. Punden tersebut merupakan tempat untuk pembuatan pusaka. Untuk masyarakat yang ingin berkunjung ke atau melihat pameran peradaban keris yang berada di Nusantara dapat langsung mengunjungi Pendopo Candi Sukuh yang berada di dekat lokasi kawasan Candi Sukuh mulai hari ini hingga esok hari. Begitu Ariska. Baik, terima kasih rekan Agus Iswadi dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, rekan Agus Iswadi juga sempat melakukan wawancara dengan penggagas acara yang bernama Tony Hatmoko. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk acara pameran keris ini baru pertama kali di Karanganyar ya? Iya, baru pertama kali. Mungkin ada alasan khusus kenapa diselenggarakan di Karanganyar? Ya, alasannya satu, Karanganyar itu banyak situs yang terkait dengan pembuatan keris atau pusaka. Ada Candi Ceto, ada Candi Sukuh. Yang kedua, banyak pecinta keris di Karanganyar dan belum pernah ada pameran di sini. Yang ketiga, kami menyelenggarakannya di situs, jadi biar spiritnya itu nyampe. Kalau untuk ini Mas, serangkaian acaranya mungkin bisa dijelaskan ada apa saja? Ya, selain pameran dan bursa, hari Sabtu ini akan diadakan sarasehan, rembuk bersama, belajar tentang relief di Candi Sukuh. Jadi kalau ke candi itu tidak hanya duran ngerti candi, tapi bisa mengerti tentang maksud dan ngerti tentang relief yang ada di candi. Bisa belajar, bisa mengambil makna, bisa mengambil manfaatnya. Itu hari pertama. Besok ada kirab budaya, kirab ritual untuk
Menteri Bumi, sesajinya turun ke sesaji ke semesta alam, dan besok ada pembukaan oleh Pak Menko PMK. Tribuners, di Cilacap ada satu museum yang menarik untuk dikunjungi, yakni Museum Susilo Sudarman Tribuners. Tepatnya museum yang satu ini berada di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Museum yang menempati pendopo Wisma Mbah Ageng ini berisi tentang jejak karya dan prestasi dari seorang Susilo Sudarman, baik di bidang militer maupun pemerintahan Tribuners. Dan untuk melihat detail museum ini, kita sudah tersambung dengan rekan Pinky Anggraini dari Tribun Jateng. Silakan rekan Pinky. Baik, terima kasih Ariska. Jadi benar Tribuners bahwa di Cilacap ada satu museum. Dan ini merupakan satu-satunya museum di Cilacap dengan nama Museum Susilo Sudarman. Museum Susilo Sudarman ini berada di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Dan secara resmi sudah dibuka pada tahun 2007 lalu oleh Insinyur Jero Wacik yang saat itu juga menjabat sebagai Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Museum Susilo Sudarman ini menempati Wisma Mbah Ageng atau rumah dari kakek Bapak Susilo Sudarman. Bapak Susilo Sudarman sendiri dikenal sebagai Jenderal Bintang 4 yang dulu juga menjabat sebagai Menpolkam dan juga Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, begitu Tribuners. Jadi Museum Susilo Sudarman ini didirikan oleh keluarga dari Bapak Susilo Sudarman untuk mengabadikan barang-barang dan juga koleksi serta hasil karya juga prestasi dari Bapak Susilo Sudarman baik dari bidang pemerintahan maupun bidang kemiliteran. Bapak Susilo Sudarman sendiri merupakan putra asli daerah Cilacap. Putra asli Cilacap yang lahir di Maos, Cilacap, dan untuk saat ini museum juga beralih fungsi, maksudnya bukan beralih fungsi, namun seiring berkembangnya zaman, museum ini juga berfungsi sebagai media pendidikan. Jadi museum ini selain digunakan untuk berwisata, jadi setiap harinya selalu ada anak sekolah dari berbagai sekolah di wilayah sekitar Cilacap yang datang untuk belajar sejarah, begitu Tribuners. Untuk dapat masuk dan melihat isi koleksi di Museum Susilo Sudarman ini, kita hanya perlu merogoh kocek sebesar 5.000 saja. Museum ini juga buka setiap hari mulai pukul 8 sampai pukul 4 sore, begitu Tribuners. Jadi Tribuners, isi apa saja sih isi dari Museum Susilo Sudarman ini? Jadi Museum Susilo Sudarman ini berisi tentang koleksi dan juga barang-barang milik Bapak Susilo Sudarman, mulai dari mobil ketika menjabat sebagai Menteri Polkam, kemudian juga ada alutsista seperti senapan, kemudian ada juga pesawat tempur, kemudian ada meriam, ada tank amfibi, dan lain-lain. Kemudian di sini juga banyak miniatur yang berkaitan dengan masa kemiliteran, masa pemerintahan Bapak Susilo Sudarman dengan 3 matra TNI, yaitu TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Angkatan Darat. Selain itu juga ada miniatur yang berkaitan dengan kepolisian, begitu Ariska. Selain museum, para wisatawan juga dapat berkunjung ke area belakang. Di sini ada bangunan tambahan yang memang direvitalisasi oleh pemerintah. Itu ada seperti area bermain untuk anak, kemudian kolam renang, ada juga aula, dan juga ada perpustakaan. Jadi memang museum ini didirikan oleh keluarga untuk menyimpan hasil karya dan juga prestasi milik Bapak Susilo Sudarman. Di sini juga terdapat banyak barang-barang yang biasa digunakan Bapak Susilo Sudarman, seperti baju-baju, topi, bahkan tempat tidur khusus Bapak Susilo Sudarman juga ditampilkan di sini. Kemudian ada juga penghargaan-penghargaan yang dimiliki Bapak Susilo Sudarman semasa mengabdikan dirinya di Indonesia selama 52 tahun. Yang utama di sini pas tentunya banyak sekali foto-foto koleksi
koleksi foto mulai dari Bapak Susilo Sudarman ini kecil hingga menutup usia dan dikuburkan di Taman Makam Pahlawan pada tahun 1997 silam. Begitu Ariska. Baik, terima kasih rekan Piki Anggraini dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Apoli Purini, Direktur Eksekutif Museum Susilo Sudarman. Berikut liputannya untuk Anda. Museum Susilo Sudarman itu dibuka pada tanggal 3 September 2007 oleh Bapak Insinyur Jirawati. Kita tuh mempertahankan istilahnya warisan ya, turun-temurunnya ini supaya tidak hilang. Di sini kita mempertahankan semuanya itu masih asli, Mbak. Dan selain mempertahankan itu, di sini juga disimpan suatu prestasi dari Bapak Susilo Sudarman, lalu jejak karier serta prestasi yang untuk anak-anak cucu beliau pada khususnya dan pada umumnya adalah keluarga besar Sudarman. Tribuners, baru-baru ini boyband asal Korea Selatan Stray Kids mengumumkan jadwal tur dunianya. Dalam pengumuman tersebut juga terlihat bahwa mereka telah memilih beberapa kota untuk lokasi tur Tribuners, termasuk satu di antaranya adalah Jakarta. Dilansir dari tribuntravel.com, kabar gembira ini disampaikan langsung oleh pihak Stray Kids melalui akun Twitter resminya @stray_kids. Bertajuk Maniak, kedatangan Stray Kids ke Indonesia merupakan tur dunia kedua mereka. Oleh karena itu, pihaknya mengumumkan jadwal tambahan dengan memilih sejumlah kota di Asia, Australia, dan juga Amerika Serikat. Di Jakarta sendiri, tur dunia dari Stray Kids ini akan langsung dipromosi.
Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Kali ini Wisata Lampung sedang berada di Lautan Live Seafood. Lautan Live Seafood merupakan restoran yang menyajikan berbagai jenis olahan makanan laut. Lokasi Lautan Seafood cukup strategis, yakni berada di Jalan Walter Mongensi nomor 178, Gula Gelik, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Langsung wow! Dengan merek maskara nomor 1 di Indonesia, Maybelline New York, pilih wow efekmu. Langsung wow dengan merek maskara nomor 1, Maybelline New York. Lautan Live Seafood baru dibuka pada 21 Juni 2022 lalu. Keberadaan Lautan Live Seafood membawa angin segar bagi para pecinta kuliner seafood. Karena di sini menyajikan menu olahan segar dari kepiting, cumi-cumi, ikan gurame, ikan kerapu, udang, dan juga kerang dengan harga yang terjangkau. Lautan Live Seafood menakar olahan menu seafood dengan harga cukup miring, yakni mulai dari 14.000 sampai dengan 200.000 untuk 5 orang atau lebih. Selain itu, promo potongan harga 50% dan paket makan berdua 50.000 dan berlima yaitu 150.000 masih berlaku untuk saat ini.
spesial juga yang dikadang baru pertama kali ada di Lampung. Menu tersebut ialah kepiting saus durian dan juga kepiting sambal keraton. Sajian gurame geprek di lautan live seafood terdaftar dalam menu paket makan siang. Harganya hanya sekitar 50.000 untuk 2 orang. Selain itu, ada pula paket makan siang untuk 5 orang. Paket makan siang untuk 5 orang dibanderol dengan harga 150.000. Menunya berupa 5 nasi, 5 es teh, dan seafood mabar, udang, kepiting atau rajungan, cumi, kerang udara, kerang hijau, dan juga jagung. Bila dihitung per orang, budget yang dihabiskan hanya sekitar 25.000 sampai dengan 30.000. Soal rasa dan ketepatan waktu penyajian sudah tidak bisa diragukan lagi. Sebab, sajian kuliner seafood di lautan live seafood diolah langsung oleh chef andal yang sudah berpengalaman selama 16 tahun. Roni mengatakan, konsumen bisa menyaksikan atraksi masak dari chef andalan mereka yang bernama Chef Adi. Atraksi tersebut ditunjukkan langsung kepada tribuntravel.com. Tangan Adi sangat lihai memainkan wajan sampai timbul kobaran api. Matiin listrik demi hemat, tahan panas demi hemat, gerah-gerahan demi hemat. Segitunya pengen kamera baru di Shopee 1010 Brands Festival 100% ori.
덜 더운 것 같은데? 아, 오랜만에 그래도 외국 오니까 좋긴 좋네. 야, 하늘을 봐. 어제 초아님이랑 풍자님이랑 얘기 좀 들으신 거 있으세요? 얘기요? 한 적도 없는데요. 9,300만 원? 김풍씨 들어가라 그래. 웬만하면 로고 잘 보이게. 아, 삼다수. 반갑네, 여기서 보니까. 아우, 기분 좋아. 역시 제주도 깨끗한 물로 만들어서 그런지 물맛이 너무 좋습니다. 그리고 사실 또 제가 좀 약간 물에 좀 예민한 편입니다. 저처럼 이렇게 물맛이 예민하신 분들은 이렇게 해외여행치에 삼다수를 이렇게 채비하고 다니시면 아주 좋겠죠? 이거 누가 봐도 PPL이잖아요. 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 여기 분이세요? 태국 현지분처럼 계셔가지고. 자라에서 샀어요, 그냥. 아, 자라에서. 아니, 자라에서 너무 태국 공연. 태국 오신 지 그래도 한 열흘 되신 것 같은데. 이건 인도네시아 겁니다. 우리가 여행을 하셔야 돼요. 얘기 들으셨어요? 무슨 얘기요? 아무것도 못 들으셨죠, 아직? 사람 미안하게 만들어. 어느 정도 얘기해주지. 나 어디서부터 어떻게 설명해야 되지? 우선은 지금 빚쟁이가 되셨어요. 아, 제가요? 네네. 아, 예. 아파트 빚쟁이죠? 뭐 얼마 없어요. 한 1,400만 원 정도. 1,400만 원 정도. 네, 지금 빚이 있으세요. 아이고야. 아, 속이 타네요? 네. 1,400만 원이 있으시고. 속 탄다. 오늘 뭔들 하셔도 1,400만 원을 까야 돼요. 안 그러면 그냥 봉사 촬영하러 오셨다고 생각하셔야 돼요. 도박이나 이런 걸 좀. 맞아요. 양아치. 저는 오늘 김풍 오빠 만났으니까 좀 먹는 거 위주로. 아, 제가 오빠예요? 오빠 저 누구봐도 오빠인데 왜 그래요? 아, 저는 늘 C라고 얘기를 해보면서. 아니, 괜찮아요. 김풍 오빠랑 오늘 먹방 데이트. 좋습니다. 먹방 데이트. 제가 알아온 데가 있어요. 좀 여기가 요즘에 핫해. 누들 레스토랑이요? 응. 아, 역시 너무 좋은데 갑자기 기분 너무 좋습니다. 어떻게 가는 거예요? 전철 노선으로 가는데? 바로 전철 노선 타고 가는데 보니까 지금 백삼십 같아요. 백바트에 가겠습니다. 저. 가겠습니다. 절대 못 바로 하는데. 섭외. 프라나콘 누들. Yes. You know? How much? 100 바트? 오케이. 빠이. 딜이 됐어요? 네. 저희 갑니다. 와. 100 바트 빠이. 대박인데? 여기가 이제 누들거리. 보면은 다 누들 위주로. 오, 신기해. 오, 신기한 거 되게 많다. 아, 너무 좋아요. 오, 예. 여기 뭔데 이렇게 사람이 많아? 꽉꽉 찼는데? 여기다. 우선은 저희 이거 한번 먹어볼까요? 여기서부터 한번 가볼까요? 오케이. 투. 왔다. 와, 이렇게 많아요, 예. 딱 한 입입니다, 딱 한 입. 잘 먹겠습니다. 어때요? 이거 뭐 저도 먹을 정도면은 너무 맛있는데 이거? 맛있어. 이것도 누들? 아, 닭이네. 누들. 닭다리 누들. 아, 페이머스. 오케이. 파스타면 같다. 계란면. 와, 이거 진짜 맛있다. 이거 왜 페이머스인지 알 것 같아. 되게 맛있다. Lain dari
resto yang belum genap buka sebulan tersebut ialah yang memiliki tempat makan yang ramah untuk santai keluarga dan juga anak-anak. Terdapat fasilitas meja dan kursi yang tersusun di taman yang asyik, lengkap dengan gazebo, spot foto, panggung musik karaoke, serta playground untuk anak-anak. Suasananya asri dan juga sejuk pada sore hari, meski berada di tengah keramaian kota. Lautan Live Seafood juga memiliki ruangan lain versi VVIP. Ruangan VVIP tersebut dingin karena dilengkapi dengan AC, meja kaca, sofa empuk, proyektor, sound system, beserta dekorasi lukisan dan juga tanaman sintetis agar lebih estetik. Seperti yang telah dikatakan oleh Roni, ruangan VVIP bebas digunakan oleh siapa saja yang datang berkunjung tanpa dipungut biaya tambahan. Lautan Live Seafood buka setiap hari mulai pukul jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah tadi tempat wisata Lampung di Lautan Live Seafood.
Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Husnul Asyaifah dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan terupdate untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sebanyak 450 prajurit TNI dan dari Batalion Infrared diberangkatkan ke Papua. Keberangkatan prajurit TNI ke Papua tersebut dalam rangka operasi pengamanan perbatasan atau PEMTAS Republik Indonesia dengan negara Papua Nugini. Hal tersebut disampaikan Panglima Daerah Militer atau Pangdam II Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Hilman Hadi pada di depan kapal perang Banda Aceh 593 di Pelabuhan Panjang pada Sabtu 1 Oktober 2022. Majen TNI Hilman Hadi mengatakan yang mengucapkan selamat kepada para prajurit TNI yang mendapatkan amanah dari pimpinan untuk menjadi Satgas PAMTAS. Menurutnya, wilayah perbatasan merupakan beranda depan negara Kesatuan Republik Indonesia yang bernilai strategis bagi kedaulatan negara. Adapun tugas pengamanan perbatasan ini merupakan tugas pokok TNI yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35. Hilman berharap prajurit TNI bisa menjalankan tugas dengan aman, amanah, serta rasa kehormatan, kepercayaan, harga diri, dan juga kebanggaan. Karena menurutnya tidak semua prajurit bisa mendapatkan kesempatan melaksanakan penugasan ini. Ia juga meminta anggota TNI yang berangkat jangan melakukan pelanggaran sekecil apapun dalam setiap kegiatan, serta tetap waspada dan jangan ceroboh dengan menganggap remeh apapun di daerah penugasan. Diharapkan kepada prajurit Yonif 143 TWH yang berangkat dapat kembali semua dengan selamat dan berhasil. Pelepasan ini juga disaksikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Korpolkam Lodowik V. Paulus, lalu Danrem 043 Katam Brigjen TNI Ruslan Effendi, Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wijayagus, dan Sekda Provinsi Lampung Farizal Darminto. Berita selanjutnya, sedang mencuci piring, rumah nenek Tumi di Kalianda ludes terbakar. Sedang mencuci piring, rumah nenek Tumini di Kalianda ludes terbakar. Rumah milik nenek Tumi ini berusia 70 tahun di Dusun Waringin Harjo, Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, ludes dilalap si jago merah pada Sabtu 1 Oktober 2022 sekitar pukul 10 pagi. Saat kejadian, diketahui nenek Tumi sedang mencuci di dapur rumahnya. Diketahui pula, nenek Tumi ini hanya tinggal bersama cucunya yang masih berusia 4 tahun. Sementara anak nenek Tumi satu tinggal di Jakarta dan satu lagi tinggal tidak jauh dari rumahnya. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting KWH meteran listrik. Kebakaran ini awalnya diketahui tetangga korban yang tengah menjemur padi yang berada tak jauh dari tempat kejadian perkara. Sumiati, 49 tahun, salah seorang saksi mata mengatakan saat sedang kejadian, cucu nenek Tumi ini sedang bermain dengan ia melihat api dari bagian KWH listrik. Sang cucu yang masih balita menunjuk-nunjuk ke arah api yang sudah membesar. Sumiati yang melihat itu segera teriak meminta tolong kepada warga. Api dengan cepat menyebar dan membakar bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam rumah. Kemudian api berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Damkar Lampung Selatan dan juga dibantu oleh warga untuk memadamkan api.
Berita selanjutnya, harga Pertamax turun, pengendara di kota metro tetap pilih Pertalite. Harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax mengalami penurunan harga di kota metro pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di SPBU Ganjar Asri Metro, BBM jenis Pertamax ini mengalami penurunan ke harga 14.200 per liter setelah sebelumnya di harga 14.850 per liter. Hal tersebut dibenarkan pengawas SPBU Ganjar Asri Yani yang mengenai turunnya harga BBM jenis Pertamax tersebut. Ia mengatakan Pertamax ini mulai Sabtu 1 Oktober mengalami penurunan harga dari menjadi 14.200 per liter. Akan tetapi menurunnya, sampai saat ini permintaan Pertamax masih tidak terlalu besar. Ia mengaku permintaan terbanyak masih Pertalite. Meski begitu, pihaknya akan melihat dulu seberapa besar peningkatan setelah harga Pertamax ini turun. Ia mengatakan setelah naiknya harga Pertalite dan juga Pertamax akhir Agustus lalu, pengendara roda 2 maupun 4 di kota metro masih cenderung memilih Pertalite. Hingga kini, Yani mengungkapkan stok Pertalite di SPBU Ganjar Asri masih aman dan tersedia. Akan tetapi, untuk BBM jenis solar stoknya sering habis namun tidak langka karena memang stok dari pusat terbatas. Pada kesempatan yang sama, Rahman, salah seorang pengemudi ojek online mengatakan penurunan harga Pertamax tidak terlalu berpengaruh baginya karena menurunnya ini tetap isi BBM jenis Pertalite. Karena terlalu jauh harganya jika ia mengisi untuk jenis bahan bakar Pertamax. Berita selanjutnya, mulai hari ini berlaku tarif baru di penyeberangan Pelabuhan Bakauheni dan juga Merak. Mulai hari ini yaitu tepatnya 1 Oktober 2022, PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero cabang Bakauheni melakukan penyesuaian tarif baru di instan Pelabuhan Bakauheni Merak. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero cabang Bakauheni Suharto mengatakan, mulai hari ini sudah berlaku penyesuaian tarif baru di lintasan Pelabuhan Bakauheni Merak. Menurut Suharto, pada Jumat 30 September 2022, pihaknya sudah rapat bersama Kementerian Perhubungan dan hasilnya mulai Sabtu sudah berlaku penyesuaian tarif baru di Pelabuhan Merak Bakauheni. Menurutnya, penyesuaian tarif penyeberangan lintas antar provinsi melalui kilometer 187 tahun 2022 ini ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada Rabu 28 September 2022 dan ini juga berlaku 3 hari setelahnya atau mulai 1 Oktober 2022. Suharto juga mengimbau seluruh pengguna jasa penyeberangan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan melakukan reservasi tiket online melalui Verizi. Adapun penyesuaian tarif baru di lintasan Pelabuhan Bakauheni Merak untuk penumpang dewasa, tarif eksekutif mulai dari 77.000 dan tarif reguler 21.600. Lalu bayi tarif sekitar 4.000 dan tarif reguler 1.700. Kemudian kendaraan golongan 1 tarif eksekutif 78.000 dan tarif reguler 25.100. Lalu golongan 2 tarif eksekutif 108.000 dan reguler 58.550. Adapun golongan 3 dengan tarif eksekutif 168.000 dan tarif regulernya 126.350. Lalu golongan 4 kendaraan penumpang tarif eksekutif 644.000 dan tarif reguler 457.700. Kemudian kendaraan barang tarif eksekutif 457.000 dan tarif reguler 425.000.
Berita selanjutnya, LCC gelar Metro Sudirman Street Food menghadirkan 42 UKM kuliner. Komunitas Lampung Culinary Community atau LCC mengadakan Metro Sudirman Street Food dengan menghadirkan 42 UMKM kuliner. Mulai dari Jumat 29 September 2022, 42 UMKM ini akan menghadirkan lebih dari 100 jenis jajanan bagi masyarakat Metro. Pada gelaran tersebut, pembayaran dilakukan secara cashless atau non-tunai. Stephen, Ketua Panitia Metro Sudirman Street Food, mengatakan pembayaran non-tunai bekerja sama dengan Bank BNI Kota Metro menggunakan QRIS mereka. Menurutnya, hal itu dilakukan dan dikatakan untuk menekan kontrak langsung antar penjual dengan pembeli. Meski begitu, pihaknya tetap menerima pembayaran secara tunai. Stephen mengatakan, gelaran tersebut bertujuan untuk membangkitkan UMKM pasca terjadinya pandemi COVID-19. Sementara Kepala Cabang BNI Kota Metro, Fani Hasibuan, mengatakan pihaknya menyediakan penggunaan QRIS sebagai pembayaran non-tunai pada acara tersebut. Gelaran Metro Sudirman Street Food sendiri digelar di Komplek Pertokoan Sudirman Center Kota Metro hingga 9 Oktober 2022. Untuk waktu buka mulai dari 3 sampai dengan jam 9 malam. Berita selanjutnya, Erafone gelar promo beli Samsung Galaxy Z Fold 4 dan juga Z Flip 4 gratis kuota hingga 60 GB. Erafone Megastore Mall Kartini memiliki promo menarik yang berlaku hingga 31 Oktober 2022 mendatang. PIC Erafone Megastore Mall Kartini Feranata Ramadhani mengatakan, promo menarik itu adalah setiap pembelian Samsung Galaxy Z Fold 4 dan juga Z Flip 4 akan mendapatkan gratis kuota Indosat atau XL prioritas hingga 60 GB setiap bulan selama 1 tahun. Selain itu juga mendapatkan voucher wearable hingga 1 juta rupiah. Vera mengatakan pada 1 Oktober 2022, voucher itu bisa digunakan sebagai potongan harga untuk pembelian Samsung Galaxy Buds atau Samsung Galaxy Watch. Promo selanjutnya cashback 1 juta untuk pembelian Samsung Galaxy S22 Ultra. Dengan adanya cashback itu, Samsung S22 Ultra dari 18.999.000 menjadi 17.999.000. Selain cashback, ia juga mendapatkan gratis speaker Bluetooth dan voucher wearable seharga 500.000. Berikut ada juga promo gratis adapter original Samsung seharga 300.000 dan voucher wearable seharga 300.000. Dan jika membeli Samsung Galaxy A33, A53 dan A73, lalu ada cashback hingga 2,4 juta. Dan jika membeli semua merek handphone dengan menggunakan kartu kredit BCA, BNI, BRI, BSI, CIMB Niaga, Citibank, Mandiri, HSBC, dan UIB. Untuk kartu kredit BNI, BRI, BSI, dan Mandiri tenor hingga 24 bulan. Sedangkan kartu kredit bank lain tenornya hingga 18 bulan. Namun baik tenor hingga 24 maupun 18 bulan, bunga cicilannya 0%. Ada juga promo upgrade terus. Dalam promo ini pelanggan yang membeli handphone baru akan dihubungi kembali Erafone Megastore Mall di bulan ke-11 untuk tukar tambah handphone yang sudah dibeli dengan handphone baru. Jika handphone yang hendak ditukar tambah dalam kondisi baik dan masih mulus, bisa dihargai lebih tinggi dibandingkan toko handphone lain. Saat ini melakukan tukar tambah, Erafone juga Megastore Mall Kartini menjamin jika semua data di handphone lama akan terhapus semua.
Berbicara mengenai handphone, di Harapan Megastore Mall Kartini ini sudah dijual ZT Blade Series dengan 1.749.000 hingga 2.299.000. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di Bincang Kuliner. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga Tribuners sudah bisa lihat sendiri bahwasanya di sini sudah ada produk yang spesial juga yang tentunya akan selama 25 menit ke depan akan menemani Bincang Kuliner kita hari ini. Nah Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan, di sini ada Mas Haidar. Halo Mas Haidar, selaku owner ya Mas ya? Dan ada Mas Gilang selaku marketing dari Sate Ayam Jago Indonesia. Nah Tribuners, jadi hari ini kita akan membahas tentang bisnis kuliner Sate Ayam Jago Indonesia ini. Mungkin untuk perkenalan Mas Haidar dan juga Mas Gilang bisa perkenalkan dan sapa Tribuners di rumah. Ya, perkenalkan nama saya Haidar Afif, biasa dipanggil Afif. Di sini sebagai owner juga CEO Sate Ayam Jago Indonesia. Jadi semua yang menjalankan hari-hari saya. Oke, mungkin Mas Gilang boleh? Ya, perkenalkan nama saya Gilang Abdul Batul Rahim, biasa dipanggil Gilang. Di sini Oke, nah Tribuners, hari ini kita akan berbincang dengan Mas Afif dan juga Mas Gilang tentunya seputar tentang Sate Ayam Jago Indonesia, karena itu unik banget ya. Kalau sate ayam itu rasanya udah banyak banget gitu Mas di Indonesia ini ya, apalagi ini membawa nama Indonesia. Tapi kita akan melihat kira-kira apakah perbedaannya Sate Ayam Jago Indonesia ini dengan sate-sate yang lainnya. Mungkin ini bisa mengawali dari Mas Afif dulu, bisa ceritakan awal mula kenapa bisa berbisnis dan merintis bisnis Sate Ayam Jago ini Mas, boleh? Ya, tadinya saya mikir mencari bisnis yang umurnya panjang gitu. Jadi bukan yang tren-trenan. Selama ini mungkin kita lihat ada banyak bisnis kuliner yang tren-trenan. Umurnya 3 bulan, 6 bulan terus hilang kayak kepala Milo kayak gitu. Benar. Saya coba cari
bisnis yang umurnya panjang. Nah, salah satunya ternyata sate. Yang setelah saya selidikin, ternyata sate ini, tukang-tukang sate itu umurnya udah ada yang belasan tahun, bahkan ada yang udah puluhan tahun. Sehingga saya pilihlah sate. Nah, kemudian saya pilih namanya sate ayam jago. Itu karena melihat sate-sate kebanyakan ukurannya kecil gitu, sehingga saya pilih ayam jago, yang mana ayam jago ini menggambarkan ayam yang ukuran besar gitu kan, daging semua, sehingga namanya sate ayam jago. Oke, jadi sebenarnya memakai nama ayam jago itu karena dia mendefinisikan dagingnya yang banyak dan juga besar, yang ini tuh beda gitu Tribuners dari sate-sate pada umumnya. Mungkin di sini kita bisa kasih lihat dulu Tribuners di rumah ya kan, yang mungkin ini melihat daripada ngiler ya Tribuners, termasuk saya juga yang dari tadi. Ini kalau Tribuners bisa cium dari sana ataupun dari sini, ini baunya khas banget ya Tribuners tuh. Jadi mungkin ini bisa kita lihat tuh. Jadi sate dari mereka ini benar-benar ini full daging semua ya Mas. Ini pakai ayam apa? Ayam semua ya semuanya ya. Ayam bagian dadanya. Ayam bagian dada, dan ini benar-benar tanpa tulang ya Tribuners. Itu yang pastinya gede-gede banget. Kenapa dia diberikan nama sate ayam jago itu tadi. Nah, setelah ketemu nih Mas, ternyata mau bisnis sate gitu. Lalu apa tuh langkah selanjutnya untuk memantapkan bahwasanya ingin deh gitu berbisnis sate ini, dan yang membuat dia beda dengan sate yang lainnya apa tuh? Ya tadi pertama kita harus pastikan umurnya cukup panjang, sehingga saya yakin produk ini bisa tahan dan harus buat sesuatu yang berbeda. Ya benar. Dengan tukang sate yang lain, dan buat ukuran besar, rasanya juga kita buat sama aja. Oke. Isi semua banyak rempah-rempah yang masuk ke dalam bumbunya, sehingga rasanya rasa Nusantara, bukan sate Madura. Bukan sate Madura, tapi sate Nusantara. Kalau sate Nusantara itu seperti apa sih khasnya gitu? Maksudnya mulai dari rasanya yang ciri khas itu seperti apa? Ya, jadi kan Indonesia dikenal dengan rempah-rempahnya. Maka kita banyak seperti rempah-rempah dalam bumbu kita. Gitu ya, pantesan semua rempahnya dari tadi tuh berbeda banget Tribuners bawa rempah-rempahnya. Nah, sate ayam jago Nusantara ini ya, ini sudah berapa lama berarti? Sudah 3 tahun. Dari 3 tahun ini apa sih kendala dalam berjualan sate dan juga mungkin memasarkannya secara marketing? Mungkin nanti Mas Gilang bisa tambahkan. Kendala besar sejauh ini ya, karena sekarang sudah semakin besar, cabang sudah puluhan. Sudah berapa nih Mas cabangnya? Sekarang mungkin 40. Wow, 40. Ya, tersebar di Lampung. Keren. 40 ini sudah tersebar di seluruh Lampung ya. Oke, keren sekali. Lanjut Mas. Setelah itu, untuk dari segi marketingnya apa kesulitan dan kendalanya gitu? Kendalanya mungkin sebagai bisnis kuliner kadang orang belum tentu beli sate setiap hari gitu. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan untuk menaikkan awareness gitu untuk customer di Bandar Lampung, sesering mungkin iklan biasanya ya, mengiklankan. Jadi teman-teman customer kita itu selalu teringat kalau sate ayam jago itu ada. Gitu. Bahkan mungkin dari sisi perusahaan sendiri kita selalu berupaya untuk ada mengalokasikan budget khusus untuk iklan gitu setiap bulan, bahkan setiap minggu gitu. Promo-promo pun juga sering kita lakukan di mungkin di aplikasi online juga, untuk di customer datang ke outlet juga gitu. Jadi mereka selalu ingat dengan sate ayam jago Indonesia. Oke, jadi memang untuk dari segi marketingnya sendiri selalu ada cara dan juga ada pengalokasian dana khusus ya. Nah, yang namanya bisnis itu memang nggak harus luput, memang harus beriklan gitu ya Tribuners ya, dan harus memasarkan produknya sehingga itu produknya bisa diingat dengan Tribuners di rumah. Nah, untuk dari Mas Gilang sendiri melihat pasarnya seperti apa sih untuk sate dulu ya secara umumnya di Lampung ini, apakah baik atau kurang atau bagaimana tuh Mas? Kalau pasarnya luar biasa sebenarnya. Luar biasa ya. Karena kalau positioning produk sate sendiri ya, kalau kita ngelihat sate ini kan termasuk makanan yang penghargaannya tinggi gitu ya. Orang melihat sate ini makanan yang yang mewah gitu, dan kita menghadirkan sate ayam jago Indonesia dengan produk sate yang full daging namun dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi insya Allah itu bisa menjangkau market lebih luas lagi. Dan kita juga salah satu keunggulannya dengan pelayanan yang cepat. Jadi
Misalnya salah satu contohnya kompor yang kita pakai di outlet itu ada yang arang, ada juga dengan kompor bakaran. Oh gitu. Dan kita juga 2 kali pembakaran. Jadi dengan celupan bumbu oles, jadi bumbu oles dan bumbu kacang kita berbeda. Oh beda. Jadi dioles dengan bumbu pertama, lalu dibakar, dioles lagi, dibakar lagi, dan itu membuat secara bumbu lebih meresap. Terus kita juga menggunakan kompor arang bakaran yang lebih cepat pembakarannya. Jadi orang mungkin kesannya kalau beli sate lama nih, harus nunggu dulu, dikipasin dulu segala macam. Nah di Sate M Jago dengan kompor lebih cepat gitu. Nah tapi itu mengurangi rasa dari satenya nggak sih? Atau ada perubahan dari yang secara manual atau pakai kompor itu? Sejauh ini saya rasa karena kita pencelupan 2 kali justru lebih mantap ya. Lebih dapat ya rasanya. Lebih dapat gitu, dan kompor bakaran kan lebih panas karena daging kita cukup bisa dibilang tebal-tebal, jadi lebih cepat matangnya dan juga lebih merata ya. Lebih merata juga. Nah, Mas Afif, untuk Mas Afif sendiri selaku dan sebagai owner dari Sate Ayam Jago Indonesia ini, ada lain gitu, maksudnya ada jenis sate lain kah ataupun masakan atau kuliner lain di sate ini? Selain sate ini produk lain ada sop ayam. Ini juga kan ada yang tantangannya. Oke. Ada yang kulit ayamnya, ada yang ayam. Selain juga kita setelah nambah ayam jago, kita bisa buat kerajinan yang lain. Seperti ayam jago, ada ayam belut, ada ayam gitu. Oke, jadi memang khususnya itu dan uniknya itu nuansa ayam gitu ya. Oke, jadi ayam semua, tapi memang yang menjadi unggulan Sate Ayam Jago ini gitu. Nah, untuk harga, dibanderol dengan harga berapa sih Mas ini? Karena kan kita bilang tadi kan sate ini kan makanan yang cukup digemari, tapi kebanyakan sate itu harganya cukup pricey gitu, mahal. Bahkan ada di harga 20 sampai 30 ribu kan ya. Jadi orang juga walaupun mau beli itu kayak agak mikir, apalagi untuk anak kos nih, khususnya untuk anak kos. Nah ini juga mungkin bisa jadi rekomendasi untuk Tribuners yang bikin anak kos bisa nonton tayangan kita hari ini gitu. Itu gimana Mas untuk harga? Kita mulai dari harga 14.000. 14.000? Iya. Wow, saya terkejut loh 14.000. Memang ada ya? Oke. Sate kulit. Sampai dengan 18.000. 18.000. Kita ada yang sate jumbo. Sate jumbo. Produk terbaru kita ya. Itu produk terbaru 18.000. Saking gede, saya saking jumbo. Tapi 2 tusuk. 2 tusuk. Wow. Itu 18.000 dapat berapa tusuk kah? Atau dapat cuma 2, 3? berarti total 10. 10. Wow. Nah, kalau untuk ini nih Mas yang ada di depan kita ini seporsi ini berapa nih? Ini ada berapa tusuk nih? 10 kayak ya, 10. 16.000. Wow, Tribuners ini untuk anak kos ini pasti kabar yang gembira sekali ini Mas ya. Apalagi cabang dan outletnya ini sudah banyak, hampir 40 cabang. Nah, bisa dijelaskan ada di mana aja gitu cabangnya? Kalau untuk cabang, biasanya kalau ada orang nanya cabangnya di mana, kita nanya dulu, kita nanya balik, rumahnya di mana, Mbak? Oh gitu, jadi bisa sesuaikan ya. Mungkin boleh nih, kalau misalkan di Kedaton di sini, di Kemiling di sini, di Pramuka di sini gitu, di mana? Untuk cabang pertama kita, cabang pusat kita ada di Kemiling, di seberang lapangan Kalpataru. Kebanyakan memang outlet kita berbentuk booth berobat di halaman minimart itu. Tapi kita ada juga satu cabang yang dia bentuknya kios, bisa dine in. Itu di daerah Kepayang, Jalan Kepayang di Pramuka. Itu untuk outlet-outlet kita yang tersebar. Mungkin informasi lebih jelasnya bisa dicek di Instagramnya @sateamjagoindonesia. Di situ seandainya teman-teman pengen tahu outlet terdekat, mungkin bisa DM di IG-nya @sateamjagoindonesia. Nah, untuk franchise ya, ataupun tadi kan sudah banyak sekali, ada 40 cabang nih Mas gitu. Kesulitan nggak sih untuk ngomong 40 cabang itu sendiri gitu? Bagaimana cara Mas Afif sendiri untuk menghandle semuanya? Ya, saja ada tim, saat ini ada tim marketing, ada tim manajer outlet, ada tim manajer posisi, ada tim keuangan yang bisa menghasilkan banyak cabang.
Oke, jadi memang perlu bagian-bagian tim ya, dan memang nggak bisa berdikari sendiri gitu. Kalau Mas Afifnya sendiri mungkin udah sempoyongan Tribuners ya. Nah, Mas Gilang, dari segi pemasaran dan juga marketing sejauh ini sudah melakukan apa untuk bisa memberitahukan Tribuners di rumah, bahkan teman-teman di Lampung ini bahwasanya ada nih sate yang berbeda, yaitu sate ayam jago Indonesia ini. Ya, selain dari iklan sendiri ya, salah satu upaya kita setiap kita grand opening itu selalu ada diskon 50%. Diskon 50%. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Jadi para audiens kita, followers kita itu selalu mantengin di IG, grand opening lagi, grand opening. Kadang ada yang rumahnya di Tanjung Bintang, kita grand openingnya di mana di Panjang, datang customer. Oke, karena saking antusiasnya ya. Jadi insya Allah untuk promo-promo atau diskon-diskon itu selalu rutin juga diadakan dari Katen Jago Indonesia. Nah, tentunya kita hari ini nggak luput akan bahas tentang promo dan juga diskon nih Mas, karena kan Tribuners paling suka diskon-diskonan gitu kan ya, termasuk saya juga nih Tribuners. Nah, tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu dengan Mas Gilang. Kalau di marketing sendiri tentunya kan kita harus dituntut untuk sekreatif mungkin ya menjelajahi di era digital ini. Apa nih yang membuat Mas Gilang sudah membuat konten ataupun membuat pemasaran secara apa saja gitu sejauh ini? Untuk konten ya alhamdulillah kita aktif juga di seluruh sosial media, Instagram, TikTok pun kita juga aktif juga, gitu. Sering ada diskon, sering ada giveaway juga. Giveaway juga loh Tribuners. Oke, mungkin boleh disebutkan spill gitu nama TikToknya dan juga mungkin nama akun sosial medianya. Di Instagram kita ada Sate Ayam Jago Indonesia, atau kalau di TikTok kita aktif juga di grup kita namanya Jago Food Group Indonesia. Jadi situ nggak cuma informasi sate ayam jago, tapi bentuk yang lain, mie jempolan, ayam guling borju, stek ayam jago, nanti semua kita informasikan lewat situ. Untuk diskon, giveaway bahkan itu kita informasikan semua lewat situ. Gitu. Oke, nah tadi ada apa aja Mas? Ada sate ayam jago, terus ada apa? Terus ada ayam guling borju, ayam guling boorju. Nah, ini nih kita bahas dulu nih. Apa nih ini? Ini cukup unik sekali, dari namanya aja udah unik. Ini sebenarnya apa Mas? Jadi ayam utuh, kemudian dia diolah dengan cara diguling. Oh, diguling. Jadi sekarang saat ini satu-satunya di Bandar Lampung. Satu-satunya di Bandar Lampung ya. Wow, ini ada berapa varian rasa atau bagaimana tuh? Dia kan utuh tuh. Nah, jadi topping atau rasanya itu seperti apa? Apa ayam biasa aja gitu atau apa yang berbeda dan unik? Dan berbeda-beda dia rasanya sekali lagi full rempah. Benar-benar marinasi dalam waktu 24 jam. Oke. Itu kan digoreng dalam waktu 1,5 jam. Dan sambalnya yang banyak. Sambalnya yang banyak. Nah, ini kan ayamnya utuh nih satu, pasti nggak habis lah kalau sendiri ya. Berarti ini cukup untuk berapa porsi orang makan nih? 4 orang Tribuners. Jadi mungkin Tribuners kalau mau double date ataupun makan bareng keluarga, teman-teman ya cocok nih ya untuk ambil menu yang ayam borju ini gitu. Harga untuk di harga berapa nih? 45.000 Tribuners, nggak sampai gocap. Ini benar-benar memang konsepnya gimana nih, merakyat sekali ya untuk dari harganya ya. Jadi memang untuk menjangkau ke seluruh elemen yang ada ya mungkin ya. Wow, keren sekali. Nah, selain itu ada apa lagi Mas? Ada mie jebolan. Mie jebolan, itu apa? Mie jebolan itu mie pedas kekinian. Mie pedas kekinian. Sempat rame kan yang di Jawa. Kenapa? Kan sempat rame juga di Jawa mie pedas. Oh, mie nah, pedas ini kita gitu. Oh, kayak gacoan. Oke, gacoan lah ya. Kita adaptasi untuk di warga Bandar Lampung dengan nama mie jempolan itu sebut gitu. Nah, kalau mie jempolan itu kan juga cukup populer ya di Bandar Lampung, walaupun dia menghadapnya dari Jawa sana ya, terus dibawa ke sini itu kan cukup populer juga. Karena udah banyak juga tuh yang buka kan. Apa susah dan kendalanya bersaing untuk secara per mie gacoan ini gitu? Mungkin dari Mas Gilang bisa dari segi marketing ya. Mungkin karena si mie gacoan ini belum masuk ke Bandar Lampung, jadi ketika kita hadir peminatnya luar biasa gitu, dan pedes-pedes ya. Di sini kalau mbak-mbak kan suka seblak, nah ini
marketnya mirip-mirip nih, mbak-mbak semua, anak-anak mungkin SMA atau kuliah, ketemu mie yang pedes kayak gini, makan sambil keringetan, wah itu suka beli musim hujan Iya ini. benar, cocok ya. Berarti memang masyarakat Lampung ini memang sukanya yang pedas-pedas, apalagi Sumatera ya, Tribuners Sumatera, apalagi khususnya Lampung itu pecinta makanan pedas pokoknya, jadi cocok ya. Nah kalau untuk rasa dari satenya sendiri ini apa? Apa dia bisa menyesuaikan level atau untuk semua level gitu? Kalau rasa sebenarnya dari bumbu oles yang tanpa bumbu kacang ya, kita ada bumbu kacang tersendiri. Untuk bumbu oles ini sebenarnya bisa dinikmati oleh mungkin anak kecil, balita, bahkan kakek nenek pun, jadi nggak ada rasa pedesnya kalau di bumbu olesnya. Mungkin kalau mau ada sedikit rasa pedesnya bisa pakai bumbu kacangnya, satu paket di porsinya gitu. Jadi memang rasanya medium ya, dia bisa untuk semua kalangan, dari segi anak kecil ataupun sampai orang dewasa lansia juga bisa menikmati untuk sate ayam jago Indonesia ini, Tribuners. Dan harganya pun sudah dijelaskan tadi, ini sangat affordable banget. Jadi dari harga 14.000 ya sampai dengan 18.000 aja, Tribuners. Nah, mungkin dari ini ada lagi atau hanya 3 items itu? Satu brand ya, brand lagi ada stik ayam jago. Nah, stik ayam jago bisa dijelaskan dan diperkenalkan tuh dengan Tribuners di rumah, Mas. Stik ayam jago ini stik apa? Stik dari ayam? Apa dia memakai daging ayam jago nih? Mirip. Stik ayam jago ya sama salah satu saudaranya di sate ayam jago. Ini juga konsepnya sama, kita mengadaptasi yang lagi rame juga di Jawa itu dan belum ada di Bandar Lampung. Kita hadirkan stik ayam full daging tanpa tepung. Full daging tanpa tepung. Jadi kadang kan ada stik ayam tapi ada tepungnya tuh, kebanyakan tepungnya. Nah kalau kita full daging, dagingnya pun 200 gram ya, cukup gede lah, 200 gram. Terus dengan saus barbecue beserta kondimen kentang dan sayur-sayurannya gitu. Jadi mungkin yang ini kan makanan mewah lagi ya, ini kita jual di harga 19.000. 19.000 Tribuners ya ampun. Nah ini tersedia di mana nih Mas? Di seluruh cabang yang pakai gerobak ada kah, atau hanya di outlet atau kios tertentu aja adanya? Untuk mie jempolan sama stik ayam jago dia jadi satu gerobak. Sementara ini ada di daerah Kemiling, Kepayang Pramuka sama W Halim Kimaja. Tapi untuk seluruh beberapa menu yang disebutkan tadi itu semua ready ya di sosial media ya, apalagi di beberapa platform aplikasi online ya, yang biru, yang orange. Nah itu banyak sekali Tribuners, langsung bisa searching aja namanya sate ayam jago Indonesia atau mie jempolan X stik ayam jago. Mie jempol atau X stik ayam jago. Jadi mie jempol dan stik ini dia jadi satu, tapi kalau yang sate ayam jago ini dia sendiri ya. Nah untuk dari segi minumannya sendiri, apakah Mas Afif membuat minuman juga atau hanya fokus ke makanan kuliner aja? Salah satunya kita masih fokus di kuliner. Ayam ya. Nah, Mas Afif kenapa sih memilih namanya ayam jago? Mungkin Tribuners tuh udah ketakutan gitu. Wah, kayaknya bakalan keras nih gitu kan. Karena kita tahu kan ayam jago tuh ayam kampung ya, pasti otomatis keras gitu. Jadi Tribuners mungkin ada yang merasa yang takut, mungkin boleh dijelaskan? Ya, dulu banyak yang kira memang ini kira ayam jago. Iya. Padahal ya bukan, ayam jago itu menggambarkan daripada produk kita, besar dan daging semua. Oke, jadi ya Tribuners, sekali lagi Mas Afif tekankan dan juga coba tekankan di sini bahwasanya sate ayam jago ini mereka menggunakan ayam dengan kualitas daging yang benar-benar empuk dan juga pastinya nggak keras sama sekali. Mereka menggunakan nama ayam jago ini karena mendefinisikan bentuknya yang gede dan juga memang full itu daging semua ya Tribuners gitu. Nah, Mas Afif untuk kedepannya ada nggak sih harapan dan juga pesannya untuk semua pembisnis ayam, semua pembisnis sate ataupun Tribuners yang belum mengetahui sate ayam jago Indonesia ini? Ya, saat ini selain saya berbisnis kuliner ini, saya juga sedang mengajak teman-teman untuk bisa juga bisnis kuliner. Sehingga saat ini kita udah punya agen di Jakarta, Pak. Agen di Jakarta. Di saat ini udah ada di Jakarta. Dia udah mulai go nasional. Dia buka di sana. Saya ajarkan bisnis kuliner. Jadi untuk Tribuners yang ingin berbisnis itu bisa sekali ya. Kalau mungkin
bingung ya zaman sekarang kan untuk mencetuskan ide bisnisnya gitu kan, karena udah banyak. Nah ini udah ada ide bisnis yang memang mereka membuka peluang Tribuners untuk bisa menjadi pembisnis juga, yaitu bisa dengan cara menjadi agent ataupun franchise itu tadi ya Mas ya. Nah untuk ketentuan franchise-nya bagaimana tuh? Adakah syarat khususnya, syaratnya rumit atau enggak sih gitu kalau ingin franchise dengan Sate Ayam Jago Indonesia ini? Caranya gampang, bisa kontak aja di IG kita yang kemitraan Jago Food Group ini. Oke, jadi mungkin bisa langsung Tribuners kontak ya, atau nanti nomor teleponnya ataupun WhatsApp-nya ada, boleh disebutkan? Untuk di WhatsApp nomor admin pusat Sate Ayam Jago Indonesia di 0821 2200 5473. Itu gampang diinget tuh, 5473 Sate. Oh gitu. Agak ya. alay-alay dikit ya, cuma gampang diinget. Benar-benar. Ini marketing banget ya. Oke, Mas Gilang, terakhir dari segi marketingnya, boleh memberikan pesan dan juga harapan untuk Sate Ayam Jago Indonesia? Ya, harapannya kita sedang menuju goal kita ya untuk Sate Ayam Jago Indonesia atau Jago Food Group Indonesia untuk bisa 1000 outlet nasional insya Allah gitu. Jadi mungkin di Bandar Lampung sendiri ya pelan-pelan kita untuk ada di setiap lokasi. Nah salah satu program selanjutnya kita ada di program agen Sate Ayam Jago Indonesia nasional gitu. Jadi kita selain kemitraan, kita juga mengajarkan dan mengajak teman-teman semua yang berminat untuk berbisnis kuliner menjadi bos kuliner Indonesia gitu. Di platform kita yang lagi kita galakan juga di @jagofoodgroup Indonesia gitu. Jadi teman-teman yang ada di luar Bandar Lampung, nasional Indonesia terutama, berminat untuk belajar bisnis kuliner bisa ke platform tersebut @jagofoodgroup Indonesia. Oke, jadi memang sudah ada platformnya sendiri ya. Sendiri. Gitu. Wow, jadi ini adalah cara mudah sekali Tribuners untuk memulai menjadi pembisnis ya, khususnya untuk di bisnis ayam ini gitu. Yang Tribuners ingin tekuni itu bisa langsung aja ke Instagram mereka, ada di Sate Ayam Jago Indonesia tadi ya. Bisa langsung tanyakan terkait dengan franchise, kemitraan ataupun belajar menjadi pebisnis seperti apa. Mereka di sana lengkap sekali, karena lagi-lagi di Sate Ayam Jago Indonesia ini ternyata tidak hanya menyediakan kuliner aja, tetapi mereka juga menyediakan beberapa kemitraan dan juga franchise tadi Tribuners. Oke, terima kasih sekali Mas Afif dan juga Mas Gilang selaku owner dan juga marketing dari Sate Ayam Jago Indonesia sudah datang ke studio Tribun Lampung dan juga tentunya sudah memberitahu dengan Tribuners di rumah bahwasanya di sini ada Sate Ayam Jago Indonesia, yang mana ini bisa menjadi rekomendasi kuliner Tribuners dan juga menemani makan Tribuners semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan Bincang Kuliner bersama dengan saya hari ini Kusnul Syaifa. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.